record. Kemudian tadi, mana file saya tadi? Nah, ini. Bapak Ibu bisa lihat file saya ini. Ini ya, file saya. Ini Bapak Ibu pasti sudah punya, sudah download juga, gitu kan. Tentang pertemuan kita di awal ini. Jadi, satu, apa yang bisa kita pasarkan, gitu ya. Apa yang bisa kita marketingkan, kira-kira kan begitu. Ini ada barang, jasa, tempat, ide, kegiatan, orang, properties, gitu kan ya. Organisasi, informasi, dan seterusnya. Ini yang bisa kita pasarkan. Kemudian sebetulnya saya mau masuk ke sini. Untuk pembahasan saya ini adalah, mana ya di sini ya, marketing tools. Enggak ada. Nah, ini. Marketing mix, ini nih, marketing mix. Di bagian sini. Marketing mix itu sebetulnya disebut juga marketing tools, jadi perangkat-perangkat yang ada di dalam pemasaran. Itu kita mesti tahu produknya apa, kemudian berapa harganya, bagaimana mendeliver informasinya atau promosinya, maaf, ini bagaimana program promosinya, ini bagaimana cara mendelivernya, ya, please ini. Nah, dari pertemuan sekarang sama pertemuan berikutnya, itu saya akan bahas satu persatu unsur ini. Itu kan ya, ada produk, price, kemudian nanti promotion, baru kemudian place, gitu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana ini kita kaitkan dengan topik yang Bapak Ibu sudah angkat di dalam mata kuliah ini. Misalnya kemarin sosialisasi tentang apa, kemudian mau edukasi masyarakat tentang ini, itu dan seterusnya. Gitu. Ya, oke. Sampai sini kira-kira kebayang nggak ya? Jadi ini adalah hari ini saya akan membahas khusus tentang produk. Tapi produk yang ada kaitannya dengan sektor publik gitu ya, atau organisasi publik gitu, atau organisasi lembaga pemerintah, atau instansi nirlaba. Gitu. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu cocokkan dengan kasus Bapak Ibu. Nah, produk ini mencakup nanti ada variety, quality, design, features, brand name, dan seterusnya. Gitu ya. Kira-kira itu. Nah, ini sekedar intro saja, jadi intinya adalah mulai pertemuan ini dan selanjutnya sampai 2 sampai 4 pertemuan ke depan saya akan membahas masing-masing dari marketing mix ini, tapi untuk yang di sektor publik. Nah, ini slide yang sudah saya siapkan, nanti Bapak Ibu juga bisa download di LMS. Nah, slide-nya saya berikan judul mengembangkan dan meningkatkan program dan layanan yang populer. Ini kenapa judulnya kayak seperti ini? Ini biasanya di sektor publik seperti ini. Jadi biasanya kan Bapak Ibu yang di pemerintahan kan pasti ada bagaimana mengembangkan sebuah program atau meningkatkan layanan atau mengembangkan layanan yang populer. Ya populer itu tergantung sekarang masanya apa. Misalnya sekarang masanya COVID, bagaimana menyusun atau mengembangkan program rapid test gitu. Bagaimana mengembangkan program untuk mereka hidup di dalam era normal yang baru gitu. Atau bagaimana mengembangkan layanan untuk pengetesan dan seterusnya misalnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya berikan judul slide-nya adalah ini. Baik. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi pemasaran sektor publik itu sebetulnya di awal di tahun sudah sejak tahun 1990. Cuma di Indonesia mungkin nggak terlalu populer. Jadi sudah lama sebetulnya bagaimana sektor publik itu mencoba untuk mentransfer seperangkat tools gitu ya, yang namanya manajemen pemasaran ini ke dalam sektor publik. Nah, makanya ini sebagai pengantar saja ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu ketahui dan ingin saya sampaikan, yaitu bahwa di pemasaran itu merupakan salah satu hal penting dalam sebuah sektor komersial. Di sektor komersial, maksudnya sektor swasta itu ya. Salah satu hal yang penting dalam pemasaran itu adalah manajemen produk. Manajemen produk gitu ya. Jadi mengelola produk gitu. Nah, di sektor publik sebenarnya juga ada gitu kan. Terutama bagi manajer program. Ya, yang mengelola produk itu namanya manajer program.
gitu ya. Nah, kemudian di sektor komersial ini awalnya di sektor swasta ya, di komersial itu dia mencoba untuk membuat satu job desk yang namanya manajer produk gitu atau product manager gitu. Nah, itu salah satu hal atau fungsi penting di dalam fungsi pemasaran ya, yang awalnya diperlukan di sektor komersial tapi sekarang sudah mulai ditransfer ke sektor publik gitu. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita sharing, brainstorm dulu. Kira-kira di tempat Bapak Ibu ada nggak kalau dalam satu program ada penanggung jawabnya? Nah, penanggung jawab itu sebetulnya apa istilah di Bapak Ibu? Saya nggak tahu, tapi itu yang dimaksud dengan manajer produk atau manajer, ya, ini yang disebut dengan manajer produk gitu ya. Terus disebut juga manajer program juga bisa. Gitu. Ya, oke, bagaimana Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu kira-kira ada nggak misalnya programnya ini lupa namanya tempatnya ini, gitu. Program A yang mengelola ini. Halo, ya silakan. Halo. Halo. Seperti di sekolah misalkan Pak. Bagaimana Ibu? Ini Bu Betty ya? Di sekolah. Saya mulai hafal nih lama-lama. Bagaimana Bu Betty? Silakan Bu. Di sekolah kan misalkan ada grup siswa tentang LCC atau LCC lomba cerdas cermat. Oke. Nah, itu karena lomba cerdas cermat ini banyak, yang akhirnya ada satu koordinator dari guru ditunjuk untuk khusus untuk koordinator LCC. Jadi kalau ada pertandingan cerdas cermat dalam apapun, masuknya ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum, lantas ke ketua LCC-nya, penanggung jawab. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu, coba mulai kita luruskan dulu bahwa yang mau kita bahas di dalam marketing sektor publik itu adalah program, gitu ya. LCC itu program, tapi maksud saya ya bisa juga lah. Apa lomba cerdas cermat ya Bu ya? Betul ya. Lomba cerdas cermat misalnya, atau program Adiwiyata misalnya. Saya nggak ngerti lah program apa, betul ya? Ada ya Bu ya? Ada. Nah, program Adiwiyata itu pasti kan ada championnya kan, gitu kan, ada leadernya, gitu kan. Belum tentu kepala sekolah ya, mungkin orang lain. Jadi, nah dia itu yang akan merancang semua hal, gitu kan, supaya program itu bisa berhasil. Ya, itu Bu Betty. Baik, dari Bapak Ibu yang dari instansi yang lain, ada yang bisa memberikan contoh terkait manajer produk itu? Yang lain? Ini kan contoh dari pendidikan nih. Dari non-pendidikan. Kira-kira apa? Ada nggak, Bapak Ibu? Yang dari dinas apa itu ya? Pendapatan daerah, Dispenda ya? Nah. Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, kebetulan kita ada program untuk pelayanan disabilitas, Pak. Oh ya betul, bagus itu. Ya, namanya programnya apa Ibu? Program pemeliharaan biasanya Pak, pemeliharaan sarana prasarana. Jadi di sini yang kita lengkapin itu sarana prasarana untuk itulah wajib pajak kita yang penyandang disabilitas, begitu Pak. Jadi ya, betul. Mengenai jalannya, kamar mandinya, kemudian mungkin alat dengarnya, braille-nya semua kita lengkapi. Itu, Pak. Supaya orang-orang disabel itu bisa tetap bayar pajak gitu kan ya? Yes, begitu Pak. Jadi termasuk pegawai yang akan melayani juga kita lengkapi gitu. Nah, Ibu maaf, itu yang punya programnya siapa? Misalnya apakah kayak tadi kan misalnya wali kelas wali kelas. Oh ya, yang punya program itu PPTK-nya. PPTK Pak. Itu siapa? Kasubag Umum Kepegawaian. Oh, itu pokoknya diserahkan orang bagian umum kepegawaian gitu ya? Iya. Okay. Tapi yang menjalankan teman-teman kita yang di UPT, Pak. Ya, UPT. Tapi yang penting manajer program itu penanggung jawab, Bu. Iya. Jadi kalau ada nggak berhasil yang disalahin itu siapa? Kira-kira paling sederhana kan begitu kan ya? Iya. Pak, nah, itu tadi, ya, Ibu. Pak, maaf, saya nggak buka video ya, Pak. Soalnya saya lagi opnam. Ibu, kenapa, Ibu? Tensinya agak naik sedikit, Pak. Waduh, itu kebanyakan. Enak itu Bu. Saya makan lagi ngajak ya Pak ya. Iya nggak ngajak-ngajak, makanya Ibu opnam. Coba
Ibu ngajak kita om bareng-bareng lah, kita kuliah di rumah sakit. Iya Pak. Makasih Pak. Makasih. Ya. Baik. Nah, jadi baik itu juga contoh kan Bapak Ibu bahwa itu ada namanya manajer produk gitu ya. Kalau di sektor komersial manajer produk, tapi kalau di mana di Bu Betty tadi misalnya kalau sekolah program LCC itu ada di Waka Akademik gitu ya. Nah, tapi juga kadang-kadang juga tidak harus melekat pada satu jabatan tertentu. Seperti Bu yang tadi Bu siapa tadi yang di lagi opnam? Forlini Pak, Forlini. Forlini. Nah, kayak Bu Forlini gitu. Bu Forlini itu bukan kerjanya, oh ya benar. Bu Forlini misalnya kayak Bu Forlini tadi contoh kasus gitu kan. Itu misalnya ada PPTK, oh itu melekat di bagian umum dan kepegawaian. Tapi bisa juga manajer program itu memang didesain khusus kalau ada kegiatan marketing dan lain-lain itu di sana gitu ya. Ini contoh sekedar. Kalau di pendidikan, kalau di kami yang sektor swasta itu ada namanya bagian humas. Humas itu ya yang mendesain produknya, dia mendelivernya dan seterusnya gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Intinya adalah ada orang ya atau ada orang yang diberi tanggung jawab khusus untuk menjalankan program tersebut. Ya, nah itu namanya manajer produk. Jadi artinya fungsi di sektor komersial pun juga diadopsi di sektor publik, mungkin dengan istilah yang berbeda. Gitu. Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tanggung jawabnya untuk manajer produk itu adalah, jadi ini mungkin ketika Bapak Ibu nanti itu mendefinisikan sebuah program, menyusun sebuah program, kemudian menunjuk siapa penanggung jawabnya, hal-hal inilah yang harus ada, yaitu mengembangkan strategi, ya, kemudian menyiapkan rencana pemasaran, bekerja dengan juru iklan, mendukung produk di antara tenaga penyedia distributor. Ini sebetulnya untuk yang sektor publik gitu, tapi ini bisa diterapkan di ini untuk di sektor komersial yang bisa diterapkan di sektor publik. Termasuk mengumpulkan intelijen. Intelijen itu, jadi yang punya intelijen itu bukan hanya BIN, Bu, Badan Intelijen Negara. Ternyata di kita itu juga punya yang namanya intelijen, namanya intelijen marketing gitu kan ya. Jadi marketing intelijen gitu. Jadi intelijen pemasaran. Itu dia kita mesti kenali bagaimana produk-produk kompetitor gitu kan ya. Tapi kalau di sektor publik intelijen itu maksudnya bagaimana sih program yang serupa diadopsi oleh instansi lain. Bagaimana mereka bisa berhasil. Kalaupun nggak berhasil, apa kekurangan mereka sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama. Kira-kira begitu. Termasuk berkaitan dengan kepuasan masyarakat atau pelanggan. Nah, di sini juga tugas dari manajer produk itu adalah untuk memetakan setiap peluang untuk pengembangan produk baru, gitu ya, produk baru atau program baru dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan tadi. Saya sudah kasih intro bahwa pada sesi ini kita coba akan mengeksplor apa yang dimaksud dengan produk itu apa sih, gitu ya. Terutama untuk sektor publik, organisasi publik atau agensi. Kalau Bapak Ibu nanti baca literatur yang internasional literatur itu biasa disebut organisasi publik, itu biasa disebut agensi, gitu kan ya, atau lembaga gitu ya. Ya, dan kemudian memfokuskan pada fungsi manajemen produk yang relevan untuk meningkatkan apa? Sekali lagi untuk mengembangkan program dan layanan seperti Bu Forlini tadi. Programnya apa? Bagaimana sih meningkatkan aksesibilitas pembayar pajak yang disable dengan memberikan apa? Coba diberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik. Karena kalau disable itu kan kalau mau datang ke gedung itu mesti ada RAM-nya, mesti ada jalur khususnya, mesti ada loket khususnya karena tingginya kan nggak sama dengan orang normal dan seterusnya. Nah itu bagian dari program dan layanan tadi. Gitu. Nah sebetulnya di sini ada sebuah opening story, tapi terima kasih tadi ada Bu Forlini dan Bu Betty juga telah menyampaikan banyak hal yang kisah-kisah inspiratif gitu ya terkait bagaimana sih produk itu dikembangkan. Nah, jadi tadi dicontohkan tadi sekali lagi di tempatnya Bu Forlini itu ya tadi bagaimana meningkatkan pembayar pajak yang kaum disabel. Ya, sebetulnya upaya pemerintah itu bagaimana meningkatkan pajak pembayar pajak. Nah, pembayar pajak itu macam-macam. Ini mungkin dilihat dari klasifikasi yang kesehatan gitulah. Jadi ada yang disable, ada yang tidak. Nah, yang disable ini yang belum terpantau mungkin sehingga
atau belum terlayani, sehingga bagaimana meningkatkan pelayanan ini supaya kaum disabel itu bisa membayar pajak gitu, kira-kira gitu. Itu ceritanya gitu kan ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana produk-produk ini adalah program ya, dan bagaimana lembaga pemerintah ini didorong untuk membuat perubahan. Jadi ini nanti mungkin Bu Forli ini juga bisa cerita gitu, misalnya ini loh Pak, kenapa sih organisasi saya, kenapa sih apa namanya dispen itu perlu membuat perubahan, dalam hal ini adalah pembayar pajak itu yang difokuskan bukan hanya orang yang sehat, orang yang disabel pun juga, dan seterusnya gitu kan ya. Dan di sini kita bisa melihat dan mempertimbangkan nanti kekuatan dari masyarakat gitu kan ya, pemerintah, bagaimana kita bisa menciptakan perubahan sosial tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kenapa sih produk itu perlu kita bahas, karena sebetulnya istilah ini tidak banyak dikenal oleh teman-teman di sektor publik. Pak, kami kan nggak jualan, seperti halnya pernah saya sampaikan di awal-awal perkenalan tentang pemasaran. Nah, banyak orang itu yang kalau bicara produk itu selalu pikirannya itu ada yang di supermarket itu loh. Ya, ada sampo, ada aqua, ada ini lah. Saya kan di sektor publik kan nggak bikin itu Pak, gitu. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Padahal di dalam teori pemasaran itu, yang namanya produk itu artinya sangat luas. Ya, intinya adalah apa? Apapun yang bisa ditawarkan ke pasar. Ya, oleh siapa? Oleh organisasi atau individu untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Itu dasar dari produk. Makanya produk itu termasuk di dalamnya itu ada barang dan jasa. Nah, kalau Bapak Ibu di sektor publik, kemungkinan banyak adalah sektor jasa, layanan, gitu ya. Barang ada nggak? Ya mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak. Gitu. Kayaknya mungkin jasa. Ya, terus produk itu di dalamnya apa? Ada orang, organisasi, informasi, ide, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu seperti yang saya sampaikan di awal intro saya tadi, bahwa apa sih yang bisa dipasarkan? Yang bisa dipasarkan karena itu kan macam-macam, tidak hanya barang, tidak hanya jasa, tapi juga orang juga bisa, tempat juga bisa, organisasi itu sendiri juga bisa, informasi pun juga bisa dipasarkan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sekedar contoh perbandingan antara tipe produk untuk sektor swasta dan sektor publik. Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah, ini sekedar contoh ya, Bapak Ibu bisa mencari sendirilah gitu. Contoh ini, ada barang yang bersifat fisik, ada yang jasa, ada yang kegiatan. Ini kan tipe-tipe produknya. Ada ide, contoh. Barang fisik itu ada televisi, ya maksudnya televisi itulah, televisi plasma, televisi LCD ya, televisi itu. Nah, kalau di sektor publik apa yang bisa menghasilkan barang fisik? Nah, misalnya paspor, KTP, apalagi itu ya, paspor, KTP, KK misalnya, terus dokumen kependudukan itulah. Atau ada lagi yang lain nggak? Gitu, kan, kalau jasa, kalau sektor swasta itu ya misalnya contoh salon. Tapi kalau di sektor publik ada layanan rapid test, gitu kan. Nah itu contoh produk dari sektor publik dalam bentuk jasa. Itu kan. Tadi pembayaran pajak itu mungkin juga masuk jasa atau layanan. Ada juga yang sifatnya produk itu bentuknya kegiatan, pertandingan bola. Tapi kalau di sektor publik itu ada Batam Night Carnival. Saya lupa itu kemarin ada banyak menari, tari apa, tari 1000 penari atau apa. Nah itu juga bagian dari produk yang dipasarkan oleh sektor publik tapi dalam bentuk kegiatan. Orang juga ada. Siapa yang dipasarkan ini loh, ada BCL. Tahu kan, kalau BCL pasti tahu lah ya, Bunga Citra Lestari itu. Nah, kalau di sektor publik yang dipasarkan bukan BCL, tapi Pak siapa tadi itu? Pak Isdianto. Nah, atau Pak Romo itu, Romo apa siapa Pak Suryo. Nah, itu kan bagaimana kita memasarkan orang. Ya, dan seterusnya. Pak Waku, Pak Sekda. Nah, gitu. Itu adalah bagaimana kita bisa memasarkan orang. Gitu ya. Ini bukan trafficking ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya. Gitu. Jadi, kalau gitu bolehlah Pak trafficking. Nah, itu nggak boleh kalau itu. Nah, tempat itu kalau sektor swasta punya Nongsa Point Marina, kalau sektor publik itu mungkin punya Rumah Limas gitu ya. Apa sih yang dimiliki oleh pemerintah daerah, apa yang bisa kita nikmati gitu. Mungkin masjid juga bisa.
Masjid Raya. Rumah dinas. Rumah dinas? Ya. Rumah dinas bisa ya dipasarkan buat apa Pak? Rumah limas Pak ini. Bapak tahu rumah limas yang di Nongsa itu loh Pak? Betul ya? Rumah limas ya? Rumah limas Pak, rumah orang Melayu itu Pak. Rumah Melayu tradisional. Ya. Rumah panggung. Nah, rumah panggung, ya. Katanya namanya rumah limas, katanya lu ya. Bapak Ibu yang mungkin di dinas pariwisata kalau ada yang tahu, katanya namanya rumah limas. Saya pernah ke sana. Nah, organisasi itu apa ya? Microsoft atau perusahaan lain. Perusahaan itu juga bisa dipasarkan. Tapi BPS itu pun juga bisa. Kalau mencari informasi di mana? Oh, data di BPS. Kalau mau nyari pajak, gimana pembayar pajak berapa? Itu mesti ke Dispenda. Apa itu? Informasi, sektor swasta punya RCTI, sektor publik punya TVRI, dan seterusnya. Ide, bagaimana sih punya tabungan pensiun? Kalau sektor publik itu bagaimana sih hidup sehat di tengah COVID? Nah, itu ide kan. Atau ada upaya senam sehat, gitu. Apa sih? Kan banyak kan ide-ide seperti itulah yang dimaksud dengan produk di dalam sektor publik. Ini sekedar komparasi saja Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu bahwa apa sih yang dijual oleh atau yang ditawarkan oleh sektor publik. Ya, paling tidak dari sini Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan komparasi ini maksud saya supaya bisa memberikan gambaran gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu sampai sini Bapak Ibu. Rekan-rekan semua bisa silakan kalau ada pertanyaan, feel free saja. Jadi kalau dilihat Pak, kalau di sekolah negeri itu kan kayaknya promosi itu tidak terlalu perlu, beda dengan sekolah swasta gitu loh Pak. Ya. Terus? Kalau di sekolah swasta, pengalaman saya waktu di Bandung, karena kita membuat produk supaya siswa masuk, kita sampai mencari orang-orang yang betul-betul pintar gitu, berprestasi, sekitar 10 orang untuk dibeasiswai untuk supaya melejitkan nama kita gitu. Tapi kalau di negeri kayaknya nggak gitu deh Pak. Ya, jadi mungkin begini Bu, pendekatannya yang perlu berbeda sepertinya. Kalau di negeri itu kan sama-sama sektor pendidikan ya Ibu ya. Betul. Betul kan, sektor pendidikan. Nah, kalau di swasta juga ada pendidikan, di sektor publik juga ada pendidikan. Cuma yang membedakan adalah yang ditawarkan itu biasanya kan fasilitas itu ya, yang membedakan. Betul. Ya, kalau di sektor swasta itu pokoknya kalau kamu sekolah di sini itu ber-AC, adem, toiletnya bisa untuk tiduran, misalnya kayak jamin gitu, masuk akpol misalkan, jamin masuk ya apalah, terus. Tapi kalau di negeri itu kan enggak, sudahlah kamu kalau saya sini itu gratis. Tapi prestasi pasti ini, kamu pasti bisa masuk ke negeri dan seterusnya, nah kayak gitu. Nah, kan setiap sekolah itu punya ini sendiri, kan ada juga sekolah trademark yang pokoknya kalau lulusan SMA negeri X itu biasanya kebanyakan keterima di ITB. Nah, kayak gitu. Itu juga sebetulnya jasa juga, Bu. Itu juga jasa ya yang ditawarkan kepada masyarakat. Tinggal masyarakat itu, oh ya saya ingin anak saya nantinya masuk ke Akpol. Maka saya harus lewat jalur saya masukkan ke sekolah negeri ini. Karena track record-nya dia lulusannya sekolah SMA negeri ini pasti masuk ke sana. Nah, bisa kayak gitu, Bu. Ya, sebenarnya sama saja, cuman beda sudut pandangnya saja. Beda gaya. Ya, contoh lagi kalau sekarang kan ada sekolah SPK ya, Bu ya. Sekolah SPK itu dengan kurikulumnya ada kurikulum nasional, ada kurikulum yang internasional. Kenapa? Oh, nanti karena anak-anak ini kalau suatu ketika karena ini kita ada di Batam, kalau mau sekolah ke Singapura, ke luar negeri itu biasanya gampang akuinya gitu. Bisa seperti itu, Ibu. Ya. Ya, jadi itu yang sama-sama pendidikan antara sektor swasta dan sektor publik gitu, kira-kira seperti itu. Tapi juga tidak selalu masalah mahasiswa itu, tapi juga ada program juga Bu, misalnya yang ingin disampaikan Pak ya, kayak tadi kan ada Bapak, saya pernah dengar itu kan sekolah adiwiyata itu. Sekolah adiwiyata itu apa? Sebetulnya yang ditawarkan itu adalah bahwa sekolah itu adalah ramah lingkungan lah, bersih. Kalau ada sampah didaur ulang, tidak sampah tidak berserakan dan lain-lain, itu kan yang ditawarkan kan bagaimana mengedukasi anak-anak itu supaya tidak hanya belajar saja tapi paham tentang lingkungan. Kalau nggak salah begitu maksudnya ya, lebih kurang terjemahannya. Nah itu juga
bagian dari jualan dari sektor publik itu. Kalau sekolah negeri kayak gitu. Ya, jadi program apa? Program Adiwiyata gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, yang lain ada yang mau didiskusikan? Bapak Ibu silakan. Pak mau nanya. Silakan Ibu. Kalau meses terapis itu termasuk tipe produk apa, Pak? Yang mana Ibu? Meses terapis, tukang urut. Tukang urut. Iya, Pak. Tukang urut kan sektor swasta, Bu ya. Itu masuk ini, Bu. Salon, jasa, Bu. Jasa itu kan, Bu? Iya, Pak. Itu sektor jasa. Kenapa Ibu kepikir tukang urut ya? Udah lama nggak ngurut ya, Pak. Biasanya ngurut, Pak, karena corona nggak ngurut. Oh, karena Ibu nggak urut ya? Ibu acak ya berarti ya? Ibu sedang acak sekarang ya, makanya perlu diurut ya. Ya, itu masuk bagian sektor jasa Ibu, tapi biasanya sektor swasta. Ibu di sektor publik tidak ada tukang urut kan Ibu? Nggak ada, Pak. Nanti jangan sampai ini ini ASN loh, tukang urut ini gitu. Nggak ada kan? Tapi kita pintar urut ya, Pak. Oh gitu ya. Baik. Nah, berarti kalau produk keuangan itu jasa ya? Produk keuangan apa Bu? Bisa keuangan kalau misalnya simpan pinjam, itu bagian dari jasa. Koperasi, Bu maaf, kalau nggak salah di pemerintahan itu tahun lalu atau 2 tahun lalu saya punya mahasiswa di Pemko, dia itu melayani simpan pinjam Bu. Saya lupa unit organisasinya apa. Pak, saya itu yang bantu UMKM untuk layanan simpan pinjam kayak gitu Bu. Saya lupa namanya, mirip-mirip koperasi. Nah itu termasuk jasa itu. Apa dia bukan tipe produk yang tersendiri gitu keuangan, Pak? Enggak ya? Keuangan yang mana Ibu ya? Boleh tahu keuangan secara spesifik yang seperti apa? Contoh produk keuangan gitu. Jadi jasa ya, bukan. Enggak, Mak. Ibu boleh definisikan keuangan itu yang seperti apa? Apakah simpan pinjam? Apakah menabung? Seperti itu tabungan pensiun, itu kan produk-produk keuangan. Tapi ini masuknya kok ke ide gitu. Oh gitu, maksudnya gini loh Bu. Ini kalau Ibu tentang menabungnya, mari menabung untuk pensiun itu ide. Tapi kalau tabungan ya, bentuk tabungan kan ada taspen. Ini ada nggak sih taspen sekarang itu? Iya, taspen. Atau asuransi untuk asuransi masa tua kan ada kan ya? Asuransi apa sih saya lupa itu. Jaminan hari tua. Ya kayak gitu-gitu lah Bu. Nah, kalau produknya itu jasa. Tapi kalau ide bahwa kamu kalau tua, supaya kamu nanti tua itu nggak sengsara, kamu mesti punya tabungan gitu loh Bu. Itu maksud saya. Ide itu. Bisa dipahami. Jadi kalau tabungannya sendiri jasa gitu ya Pak? Ya, tabungannya sendiri jasa. Produknya. Ya, itu jasa. Betul itu. Betul sekali. Ya. Nah, jadi kayak BPJS itu kan sebetulnya juga menawarkan produknya sih kan asuransi itu. BPJS itu sebenarnya jasa, tapi bagaimana dia itu bisa melindungi kita, ya misalnya mohon maaf kecelakaan dan lain-lain itu kan sebuah ide. Bagaimana orang itu tetap aman dalam arti secara fisik maupun secara finansial gitu ya, kira-kira seperti itu. Termasuk asuransi juga seperti itu idenya. Ya, mungkin bahasa saya ini kurang tepat, mungkin menabung untuk pensiun, mungkin begitu kali, bukan tabungan pensiun. Ya, kayak senam gitu kan, olahraga gitu, itu kan salah satu juga ide bagaimana tergantung ya tujuannya apa, apakah supaya kita meningkatkan imunitas kah dan seterusnya. Gitu. Ya, baik, yang lain ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Baik. Tidak ada ya, saya coba lanjutkan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ada beberapa istilah yang mesti Ibu pahami ketika kita belajar produk di dalam marketing. Itu kan ya, ada bicara kualitas produk, ada bicara tentang fitur produk, kemudian nanti ada model dan desain, gitu kan ya. Terus kemudian ada lini produk dan bauran produk, gitu ya. Jadi ada beberapa istilah yang Bapak Ibu mesti familiar, gitu kan ya. Nah, sebetulnya istilah-istilah ini sekali lagi diambil dari produk yang ada di industri komersial, di sektor komersial. Ya,
kalau kita bicara kualitas produk itu banyak hal, apakah dilihat dari kandungan vitaminnya, kalau itu makanan ya, kandungan gizinya, ini juga contoh makanan, tapi bisa juga dari bisa dilihat dari rasa itu dan seterusnya, atau desain atau bentuknya, warna, itu bisa seperti itu. Tapi kalau di dalam sektor publik gitu ya, kinerja produk itu bisa dilihat dari misalkan akurasi dari rapid test gitu ya. Berapa persen sih rapid test itu bisa mengukur bahwa orang itu betul-betul kena COVID atau enggak. Atau kalau sekarang misalnya, kalau yang ibu-ibu itu kan tahu test pack itu kan ya, test pack itu seberapa presisi sih? Gitu. Ya, terus bisa juga sekarang itu rapid test itu setelah kita dites itu berapa lama sih dia itu bisa keluar hasil. Kalau dulu kan agak lama, mungkin sekarang berapa jam ya sekarang? 3 jam ya? 3 jam udah bisa dapat hasil ya rapid test kan? 15 menit, Pak. 15 menit? Oh ya, 15 menit sudah cepat. Nah, itu berarti kan sekarang udah makin kualitas produknya makin baik. Nah, dan seterusnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, kalau bicara layanan, kualitas produk atau kualitas layanan itu ya salah satunya diukur dengan akurasi tadi. Misalnya saya mau bayar pajak kendaraan bermotor, tagihan saya berapa ya? Jangan sampai tagihan saya 500.000, ternyata saya ditagihkan 5 juta. Nah, itu kan nggak akurat. Nah, masuk juga seberapa cepat saya bisa melayani itu. Nah, terus Pak Ibu, yang tidak ini boleh di-mute ya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Nah, jadi kecepatan itu juga bagian dari kualitas produk, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kita bicara program, produknya apa? Produk itu kan bisa barang, bisa jasa. Nah, setiap barang, jasa, program itu juga ada kualitasnya. Ini program ini nggak berkualitas gitu. Kenapa? Ya banyak hal, ukurannya banyak gitu kan ya. Tergantung dari program itu tidak berkualitas. Mungkin apa? Karena mungkin tidak ada dampaknya, mungkin sasarannya nggak tepat dan seterusnya gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini nanti silakan didefinisikan. Kemudian yang kedua ada fitur produk. Nah, fitur produk itu mengacu pada beberapa komponen, gitu kan ya. Ini seperti saya bilang tadi. Oh, sorry, saya tadi ada yang salah ya. Kualitas itu terkait dengan akurasi ya. Tapi kalau berapa hari diperlukan hasil tes itu termasuk fitur. Nah, tadi saya ada yang salah. Berapa menit sih saya tahu bahwa hasilnya itu sudah tahu bahwa saya itu COVID apa enggak. Nah, itu termasuk dalam fitur produk. Berapa hari atau berapa jam atau berapa lama lah gitu ya. Nah, itu foto produk. Terus contoh lagi ini fitur ya, ini contoh ya, ini sekedar contoh ya. Ini saya ngarang ini. Misalnya Bapak Ibu ke Engku Putri gitu. Ini kan sektor publik kan, penyediaan taman bagi masyarakat gitu. Fiturnya apa saja? Ada nggak di situ sambungan listrik untuk laptop? Siapa tahu di situ ada mau mengerjakan tugas di Engku Putri gitu kan ya. Ada penerangannya nggak? Ada bangku-bangku untuk duduk nggak? Gitu, dan seterusnya. Nah, itu termasuk contoh dari fitur. Jadi bukan hanya sekedar taman dikasih rumput selesai. Tapi ada nggak kelengkapan yang lain? Ada tempat untuk berteduh nggak kalau hujan? Gitu. Ya, itu adalah fitur dari sebuah produk. Gitu. Nah, yang berikutnya. Pak, maaf, fitur itu sendiri apa ya, Pak? Ya, Ibu. Fitur itu apa ya, Pak? Fitur itu apa ya? Fitur itu ya, features. Fitur itu semacam komponen produk, Bu. Komponen produk, kelengkapan produk gitu loh. Kelengkapan produk. Kalau di handphone ya, nah gampang. Fiturnya apa saja? Bisa SMS, bisa WA, bisa lihat, bisa foto, bisa nyimpen data, kayak gitu Bu. Itu fitur. Halo, Ibu bisa dipahami? Itu fitur, komponen produk. Nah, itu fitur. Sama aja kalau Bapak Ibu misalnya beli sunblock gitu, kalau ibu-ibu ya. Pak, ini fiturnya apa? Memang dia nggak disebutnya fitur, jarang disebut fitur. Ini sunblock ini apa keistimewaannya? Biasanya bisa juga orang itu, fitur itu bicara keistimewaan. Oh, keistimewaannya apa? Oh, ini pakai SPF sekian, sehingga kalau jangankan matahari gitu ya. Api neraka pun kayaknya tidak bisa menggosongkan kulit, misalnya gitu loh ya. Itu fitur Ibu. Ya. Iya.
Ya, jadi kalau di dalam produk itu biasanya apa sih keistimewaan atau keunggulan dari produk itu? Keunggulannya. Komponen lah, sebetulnya komponen produk gitu loh. Layanan, fasilitas atau apalah bisa terjemahkan secara sederhana seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya features sebetulnya, features. Bisa dikatakan karakter khusus ya Pak? Nah, boleh mungkin dulu, mungkin boleh begitu. Gitu. Atau AC lah. AC itu apa sih, kan bukan hanya sekedar pendingin. Iya. Oh, AC ini bisa mati otomatis gitu. Bisa suhunya bisa dingin sendiri, bisa kalau misalnya suhu ruangannya sudah dingin, dia kompresornya bisa mulai mati. Nah, itu fitur. Ya, jadi sehingga dia fiturnya apa? Hemat energi. Kelebihan ya, bisa juga kelebihan. Ya. Nah, tapi sebetulnya lebih cocok itu adalah komponen, mengacu pada berbagai komponen. Produk ini ada komponen apa aja? Ada kelengkapan apa? Kelengkapan lah mungkin yang paling cocok. Apa kelengkapan yang dimiliki oleh sebuah produk? Ya, kalau kita bicara, hanya ini saya berikan contoh kalau di Engku Putri gitu ya, misalnya gitu ya. Sebuah taman yang bagus itu apa sih? Ada tempat duduknya lah Pak, ada lampunya lah Pak. Kalau gelap kan namanya layar tancap gitu kan, misalnya. Ada colokan untuk listrik lah Pak, untuk ngecas gitu misalnya. Berarti ya, Pak, mohon maaf, kalau fitur silakan. ini lebih mengarah ke apa namanya, ke fisik ya, atau bisa fitur ini mengarahnya ke yang sifatnya kualitatif gitu. Nah, misalnya begini, Ibu kan yang terutama Bapak Ibu yang di Dispenda. Fitur itu salah satunya adalah Bapak Ibu bisa membayar dengan cara online, itu juga fitur Bu. Oh, jadi e-samsat. Itu juga fitur. E-samsat. Fasilitas ya Pak? Ya semacam begitu, tapi sebenarnya komponen sih ya, komponen produk ya semacam kayak gitulah Bu, kemudahan apa yang bisa dirasakan oleh konsumen ketika dia menggunakan produk itu. Produk itu. Iya. Jadi kalau Ibu misalnya layanan pajak gitu, ada fitur-fitur apa sih? Oh, saya bisa bayar lewat online gitu. Yang memudahkan masyarakat. Yang memudahkan, ya bisa memuaskan konsumen itulah, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pelengkap lah Pak ya? Ya, bisa pelengkap, bisa utama sih Pak. Enggak sih Pak. Sebetulnya mungkin fasilitas lah Pak. Boleh disebut fasilitas, kalau dalam jasa mungkin bisa fasilitas. Tapi Bapak Ibu gampang, membayangkannya gampang. Misalnya pegang aja itu handphone. Handphone itu kan sebetulnya fungsi utamanya kan cuma buat telepon. Setuju kan? Ya, tapi zaman sekarang namanya handphone itu punya fitur, punya komponen yang lain, punya fasilitas yang lain, punya kelengkapan yang lain. Untuk apa? Bisa chatting, ya kan? Kelebihan fasilitas, kelebihan. Ya, bisa untuk memanjakan masyarakat. Ya, itu memuaskan si pengguna. Nilai tambah lah. Nilai tambah boleh lah. Ya, itu silakan diterjemahkan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri ya. Kira-kira itulah. Oke, Pak. Ya. Tapi bahasa yang benar itu adalah komponen. Tapi silakan Bapak Ibu menerjemahkan dengan. Yang penting Bapak Ibu ngerti, tahu lah. Ya, fitur itu. Ya. Yang penting definisi, yang penting itulah pokoknya fitur gitu. Nah, jadi kalau mobil gitu ya. Nah, jadi kalau mobil itu apa fiturnya gitu kan? Oh, fiturnya itu ada apa sih, misalnya tempat duduknya itu bisa pakai elektrik gitu, kalau mau digeser maju mundur itu pakai elektrik misalnya. Biasanya kan tinggal ada tuasnya kemudian didorong kan gitu kan. Terus apalagi, oh ternyata ada cruise control itu kalau pada kecepatan konstan dia gasnya nggak usah diinjek gitu, dia bisa jalan sendiri. Nah kayak gitu, itu fitur. Terus ada biasanya kalau mobil itu sekarang itu yang lagi ngetren itu, begitu dia ada tanjakan mobilnya nggak mundur gitu kan, jadi dia masih tetap berhenti di tanjakan gitu, namanya saya lupa, hill assist control kalau saya nggak salah, itu fitur. Tangannya boleh nempel doang di setir, nggak usah. Nah, itu. Atau jangan-jangan kita sendakep aja gitu ya, itu mobil bisa jalan sendiri. Nah, itu fitur juga. Ya, kira-kira itulah Bapak Ibu fitur. Ya.
Jadi Oke, nanti Pak. Bapak Ibu sambil bayangkan ketika saya itu mendesain sebuah program, fiturnya apa saja. Atau gini, kemudahan apa yang bisa diberikan kepada calon pengguna atau calon penikmat program itu. Kira-kira gitu. Ya. Baik. Baik, Pak. Lanjut ya, ada model dan desain. Itu kalau kita bicara produk itu ada juga model dan desain. Ya, ini komponen juga. Ini terkait dengan gaya. Kalau baju, bayangkanlah kalau model dan desainnya kayak baju gitulah. Baju itu ada model begini, model begitu. Nah, ini contoh nih bandara. Bandara itu kalau Bapak Ibu ke bandara-bandara itu kan pasti gaya retailnya itu, gaya stand-standnya itu kan bisa beda-beda kan. Koridornya bagaimana, itu bagian dari desain. Model dan desain sebuah produk kalau untuk di sektor publik. Ya, Bapak Ibu kan tahu kan lapangan Engku Putri dan lapangan Engku Hamidah tahu ya? Sering ke sana kan pasti kan? Foto sering kan di situ kan? Foto-foto sering kan ya? Tahu, Pak. Nah, Pernah, itu masa Belum Pak, tapi pernah, jarang foto. Pak. Yakin. Saya lihat Yakin, sering Pak. foto-foto di situ, sering nongkrong di situ. Saya kan bukan orang Batam, Pak. Oh, Ibu orang mana? Tanjung Pinang? Saya orang Tanjung Pinang, tapi dari Bandung. Jadi nggak Oh, tahu kalau Tanjung Pinang berarti Ibu sering ke apa itu Bu? Gonggong ya? laut. Gonggong itu apa itu? Gedung Gonggong itu loh. Ya, tepi laut itu. Nah, Lain Square, nah Pak. tepi laut. Nah, Tepi gedung Gonggong itu adalah Pak. apa? Trikora. Saya belum pernah ke sana, jadi mohon maaf ya, saya tidak bisa menggambarkan gitu. Jadi gedung gonggong itu adalah sebuah estetika dari sebuah gedung gitu yang bentuknya seperti gonggong. Nah itu adalah produk Bu. Dalam hal ini adalah model dan desain. Jadi produknya itu kan gedung masyarakat istilahnya gitu ya, kebanggaan masyarakat Tanjung Pinang. Tapi desainnya sedemikian rupa menyerupai gonggong, makanya disebut ya gedung gonggong ya kalau nggak salah ya. Tapi sekarang sudah rusak. Wah itu lain, itu masalah kualitas tadi. Jadi nggak bangga gitu loh. Aduh ya, jadi itu namanya model dan desain. Jadi model dan desain itu bisa juga lebih banyak memang lebih banyak pada ini Bu, lebih banyak pada kelihatan, lebih banyak pada fisik gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau Engku Putri sama Engku Hamidah gitu. Kalau Engku Putri kan ada lapangan basket, ada lapangan untuk olahraga dan seterusnya. Engku Hamidah kan lebih banyak taman untuk orang duduk-duduk, foto-foto, ya untuk update Instagram, update status, kan itu begitu-begitu kan. Untuk anak-anak muda yang mau pacaran, di situ kan banyak di situ, ya kan? Nah, itu mungkin tujuan dibuatnya taman Engku Hamidah mungkin itu. Nah, Bapak Ibu kalau ke arah mau ke Ocarina itu kan ada bundaran ya, bundaran Madani ya Bu ya, betul ya? Bapak Ibu yang di Batam ya, yang Tanjung Pinang aku nggak tahu ya. Gitu. Ya betul, Pak. Nah, itu kan ada desainnya. Itu kan juga sebetulnya kan untuk estetika sebuah kota gitu kan ya. Itu juga bagian dari produk dari sektor publik gitu kan ya. Jadi memberikan apalah ya pengetahuan bahwa ini adalah Engku Hamidah. Nggak tahu apa, message-nya saya nggak paham bahwa itu mungkin Kepri dan lain-lain, ada petanya juga dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah model dan desain. Itu yang dimaksud dengan model dan desain. Mungkin kalau di Tanjung Pinang ada apa Bu? Tugu pensil ya, betul ya? Ada, Pak. Betul kan? Nah, cuman saya nggak tahu tugunya kayak mana. Saya tidak tahu kenapa Kayak dibilang pensil, Pak. pensil. Kayak pensil ya. Itu Bu Rida itu yang ahli asli orang Tanjung Pinang itu. Saya nggak tahu kayak pensil, menurut saya juga nggak juga ya. Tapi saya juga Mana Bu? Kayak pensilnya Bu. Mungkin tugu pensil itu kalau dilihat dari Batam Bu, mungkin dari Punggur mungkin lihat. Saya kurang tahu. Ujungnya itu bentuk pensil itu, Pak. Oh, Ujungnya kayak pensil, Pak. Ujungnya di atas itu Ujung bentuk atas. pensil. Ya, terserah lah. Itu pokoknya bagian dari model dan desain. Itu pokoknya contoh. Ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti bilang, mana ada, itu kan nggak sesuai dengan bentuk pensil ya. Itu berarti yang model dan desainnya salah. Yang ngasih nama dan modelnya nggak cocok lah. Gitu. Saya kira gitu. Ini sekedar, Bapak Ibu dengan begini kita akhirnya kan bisa punya wawasan bahwa oh ternyata kok namanya itu bentuknya seperti itu ya, nggak cocok ya. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita memasarkan tadilah sektor publik tadi itu ya. Oke.
Nah, ada lagi lini produk gitu ya. Lini produk itu sebetulnya sekelompok produk yang berkaitan gitu ya, yang ada kaitannya gitu ya. Contoh kalau kita bicara Samsung gitu ya. Samsung itu punya mulai televisi pemutar CD, tahu nggak? Apa pemutar kaset DVD, tahu kan Bu, Bapak Ibu ya? DVD player tahu kan? Tahu, Bang. Tahu kan? Nah, di Tanjung Pinang ada kan DVD player ya? Di UPN ada kan? Di UPN ada kan? Nah, ya itu namanya lini produk. Jadi ada orang jual televisi, termasuk di dalamnya ada orang jual DVD player, dan itu kan produk yang berkaitan. Terus ada sound systemnya juga, ada speaker, ada apa dan seterusnya. Nah, itu juga yang namanya lini produk gitu kan ya. Nah, ada beberapa yang misalnya loh ya, saya kurang tahu di beberapa perusahaan di luar negeri itu ada perusahaan air minum. Tapi perusahaan air minum ini bukan hanya menghasilkan air minum juga, bukan hanya menghasilkan air minum saja, tapi juga menghasilkan perangkat perangkat yang bisa menghemat air. Misalnya toilet itu Bapak Ibu tahu ya, saya lupa mereknya apa ya. Toto ya. Toto itu kan ada toilet yang pencetan flushnya itu ada dua, yang satu kecil, satu besar. Jadi kalau mau pup itu yang besar, jadi kalau mau pi itu yang kecil lah, kira-kira gitu lah. Itu salah satu lini produk gitu ya. Tapi kebetulan kalau yang ini tidak terlalu cocok karena si Toto itu di perusahaannya beda, penghasil air itu beda. Yang dimaksud lini produk itu dihasilkan oleh produsen yang sama, produknya itu ada beberapa yang saling berkaitan, gitulah, kira-kira begitu. Ya. Tapi biasanya yang saya sih belum banyak mengeksplorasi di sektor publik ya untuk lini produk ini ada atau tidak. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Nanti silakan Bapak Ibu silakan gali lah, renungkan lagi. Nah, sedangkan di sektor komersial lini produk itu sudah menjadi biasa, gitu kan ya. Seperti saya bilang tadi, orang jualan kompor gitu ya, misalkan Rinnai gitu ya, ada jualan kompor, ada jualan selangnya juga, ada jualan ini dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu yang namanya lini produk gitu. Nah, ada juga yang namanya bauran produk atau product mix gitu ya. Product mix itu sebetulnya variasi dari produk gitu ya. Variasi dari produk itu misalnya begini. Tadi saya bilang Samsung itu lini produknya untuk untuk toilet itu apa saja, mulai dari dia tempat untuk flush, kemudian toilet sendiri, produk toiletnya sendiri, kemudian wastafel, ada perlengkapan untuk mandi dan seterusnya, itu bisa dimaksud dengan lini produk. Tapi kalau bauran produk itu bicara lebih luas lagi. Kalau Samsung itu identik dengan apa? Oh, Samsung itu identik dengan home appliance. Home appliance itu perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga itu mulai dari kompor, oven, dan lain-lain. Perlengkapan kamar mandi, gitu ya, dan lain-lain, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan bauran produk. Nah, tapi kan ini Bapak Ibu, bauran produk itu mencerminkan variasi produk jenisnya, dan untuk mendukung misi dari organisasi, maksud saya, mendukung misi dan tujuan strategis. Jadi gini, kalau di dalam sektor publik, bauran produknya mungkin macam-macam. Nah, ini mesti Bapak Ibu mulai Bapak Ibu harusnya yang jauh lebih tahu yang dimaksud bauran produk di dalam organisasi Bapak Ibu. Produk di tempatku itu apa saja ya, gitu ya, yang sesuai dengan tujuan strategis dari lembaga tersebut, gitu ya. Ini saya juga agak susah mendefinisikan karena Bapak Ibu yang mungkin tahu. Tapi ini sekedar contoh ya, mungkin. Kalau di dinas pendidikan, saya kurang tahu ya, dinas pendidikan itu mungkin layanan produknya itu bukan hanya melayani bagaimana menjaga kualitas dari sekolahan, mungkin loh ya, salah satunya, tapi juga menunjang karir dari si gurunya, misalnya kayak begitu dan seterusnya. Itu kan juga bagian dari produknya. Kenapa? Misi dari dinas pendidikan itu apa? Misalkan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan kualitas dari sekolah dan tenaga pendidikan, misalnya loh ya, misalnya kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan bauran produk. Tapi sekali lagi ini harusnya Bapak Ibu yang jauh lebih
paham dari saya. Karena ini perlu direnungkan dulu, kemudian perlu digali. Ya. Baik, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Izin Pak, Ya, silakan. mengenai tadi kualitas produk. Ya, Bapak Ibu. Ya, Ibu. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, Pak? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitasnya, Pak? Ya, sebetulnya pertanyaan Ibu itu cocok untuk dibuat penelitian. Karena kualitas produk itu apa mempengaruhi loyalitas? Pada dasarnya iya, kalau di sektor komersial Ibu. Kalau di sektor publik, nah ini yang perlu Bapak Ibu research. Misalnya, kalau layanan saya jelek dalam pelayanan bayar pajak, apakah akan mendorong orang untuk mangkir dari bayar pajak? Misalnya seperti itu. Itu juga hal yang perlu di-research Bapak Ibu. Saya belum pernah membaca spesifik untuk di sektor publik. Tapi kalau dari sektor swasta, sektor komersial itu sudah pasti. Kualitas produk itu akan mempengaruhi kepuasan. Kepuasan akan berdampak pada loyalitas. Begitu Ibu, teorinya di dalam sektor komersial. Jadi Bapak Ibu bayangkanlah begini. Saya mau makan di ayam penyet Ria, tapi makanannya itu kualitasnya jelek. Misalnya makanannya nggak fresh, itu makanannya yang sudah 2 hari diangetin lagi, rasanya asin dan seterusnya. Maka orang nggak satisfied ketika makan di situ. Kalau nggak satisfied, jangan berharap orang itu mau datang lagi di situ. Nah, demikian juga dengan hal yang lain. Bapak Ibu lah sekarang, misalkan terutama yang ibu-ibu lah. Kalau bapak-bapak saya kurang tahu ya. Ibu-ibu itu pasti kan pengunjung dari spa, itu kan ya. Tadi massage misalnya gitu, atau tempat-tempat perawatan kecantikan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan lah, ibu-ibu lah terutama ya, bayangkan. Bagaimana kualitas produk ini bisa luas ya Bapak Ibu definisinya tadi ya. Produk itu bisa barang, bisa jasa, bisa layanan dan seterusnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ke sebuah spa atau ke sebuah layanan kecantikan, itu coba Ibu bayangkan, kalau kualitasnya jelek, misalnya ini, yang bagian mencetin jerawat itu kasar itu, masa gue dicongkel-congkel begini, nah kira-kira Ibu itu mau balik lagi nggak ke tempat situ gitu. Itu Bu, ini maaf dengan Ibu siapa ya? Karena saya lagi share screen, jadi saya nggak bisa lihat layarnya. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa ini? Hotlina Sitanggang, Pak. Siapa? Hotlina Sitanggang. Bu Forlina lagi? Hotlina Sitanggang, Oh, Pak. Bu Hotlina. Ya, Bu Hotlina. Bu, jadi seperti itu Bu ya. Jadi kalau kualitas produk, kalau di komersial, banyak research, banyak studi yang menunjukkan bahwa kualitas yang baik itu berkaitan dengan kepuasan pelanggan Ibu. Kepuasan pelanggan kemudian akan berdampak pada loyalitas pelanggan. Kalau Ibu nanya, Pak, bagaimana dengan di sektor publik? Nah, itu saya belum pernah membaca sebuah studi yang bercerita seperti itu. Sebetulnya itu peluang buat Ibu untuk bikin risetnya seperti itu, Bu. Contoh, apakah kalau sekolah negeri, misalnya nih ya, maaf ya, ini misalnya, sekolah negeri itu layanannya jelek, apakah orang nggak mau lagi ke sekolah negeri tersebut? Kan nggak mungkin kita sekolah negeri 2 kali loh Bu, misalnya sekolah SMA 2 kali, minimal yang namanya loyal itu kan bisa aja gini, oh kalau gitu adikku besok di sekolah negeri itu lagi deh gitu. Itu Bu Hotlina. Ya, Bu Hotlina bisa dipahami penjelasan saya? Pak Happy. Iya, Pak. Ya, jadi seperti itu Bu. Ya, kalau kualitas, ya sebentar ya Bu ya. Kualitas kaitannya dengan kepuasan dengan loyalitas gitu. Ya. Baik, Pak, lanjut Ibu. Sama-sama. Ibu lanjut, siapa tadi Ibu? Maaf. Eka, Pak. Eka. Bu Eka, ya Ibu Eka. Silakan Bu Eka. Gini Pak, mengenai pelayanan, kualitas pelayanan, itu kadang kita tak punya pilihan kalau ke instansi pemerintah. Misal, kita tidak puas dengan pelayanan di Disduk, tetapi kita terpaksa datang ke sana terus. Ya, jadi tipe perusahaan itu ada macam-macam Bapak Ibu kalau dipelajari. Ada sifatnya monopoli, ada sifatnya monopsoni, itu tipe pasar. Monopoli, monopsoni, oligopoli, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kapan-kapan saya coba carikan referensinya. Monopoli itu ya yang menyediakan barang dan jasa itu cuma satu. Kalau di Batam itu ATB ya. Kita kalau nggak mau pakai ATB mau pakai mana lagi gitu. Mau pakai airnya Sanford juga nggak kuat kita belinya kan. Kalau mandi mesti pakai airnya Sanford terus kan gitu. Nah,
Itu monopoli Bapak Ibu. Nah, kalau monopoli itu memang kita nggak punya pilihan, Bu. Orang suka nggak suka, ya tetap pakai itu. Tapi kalau itu masalah loyalitas lain. Tapi kalau bicara puas itu beda. Makanya kalau di sektor publik itu kita tidak bicara loyalitas kadang-kadang. Kita bicara adalah kepuasan. Karena apa? Kita nggak punya pilihan. Tapi kita puas. Tapi persoalannya adalah akan ditanya, loh, kenapa kamu tidak puas kok masih beli aja listrik dari dari Bright? Yang nggak ada pilihan lain, kamu pakai genset kan lebih mahal. Begitu Ibu. Ya. Jadi itu juga hal yang menarik juga loh Ibu untuk kalau nanti Bapak Ibu mau riset ya gini. Ibu coba komparasi bagaimana sih loyalitas di sektor komersial dengan sektor yang ada kompetitornya. Misalnya sektor komersial yang ada kompetitornya dan sektor publik yang tidak ada kompetitornya yang monopoli. Apakah mereka ada perbedaan di dalam mengekspresikan kepuasan? Kalau loyalitas saya yakin mereka tetap loyal. Kenapa nggak punya pilihan? Begitu, Ibu. Bu Eka. Iya, ya. Pak. Jadi loyal ini kadang sifatnya terpaksa ya Pak ya? Betul, loyal itu bisa terpaksa, gitu. Karena kita nggak punya pilihan, gitu. Tapi ada juga yang ada nggak ya sektor lain yang nggak ada juga ya. Namanya pemerintah itu memang layanan ya, sektornya pasti monopoli. Gitu. Nah makanya kalau saya nggak salah ya Bapak Ibu, kalau nggak salah saya lupa di Permen, Permen bukan apa sih? Pak itu loh Pak yang tentang kepuasan itu biasanya di Permen apa Pak? Yang dulu Pan RB ya, betul ya? Pan RB. Nomor 17 tahun 2017. Wah itu mantap. Bu Ira kalau nggak salah di situ kan yang dijelaskan adalah kepuasan prima, betul ya? Layanan prima. Untuk layanan prima kan ya, layanan prima. Makanya tidak pernah ditujukan untuk loyalitas, tidak pernah. Karena layanan prima untuk kepuasan pelanggan. Nah, karena apa? Karena konsumen itu mau nggak mau ya harus loyal, karena nggak punya pilihan. Iya. Nah, itu berbeda dengan kalau kita di sektor komersial. Sektor komersial itu oh ya Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, ada lagi perilaku yang sebetulnya menarik untuk di-riset. Ada tipe konsumen yang walaupun tidak puas, dia itu diem saja. Ada yang tidak puas tapi ngomel-ngomel juga ada. Itu namanya consumer behavior. Namanya consumer behavior. Ada yang nggak puas gitu paling gondok diem aja. Wah, awas lu ya, kamu itu masuk neraka bisa begitu. Tapi ada juga yang belakang, Pak. Ya, ada juga yang ngomel-ngomel maki-maki, kamu ini begini begitu dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, itu tipe konsumen datang lagi, Pak. Nah, tapi sebetulnya dari beberapa riset menunjukkan kita itu nggak apa-apa diomelin. Konsumen yang ngomel-ngomel itu penting buat kita. Kenapa? Kita tahu dia akan dengan apa ya? Istilahnya dia bisa mengekspresikan kegundahannya dia. Itu enak, kita bisa perbaiki. Tapi kalau yang diem-diem gitu-gitu, sudahlah, biarin aja lah. Sudahlah, itu kita celaka. Kenapa? Kita tidak tahu apa unek-unek mereka sehingga kita nggak bisa improve. Kira-kira begitu. Ya, nah itu juga hal yang perlu diperhatikan juga. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu di instansi masing-masing itu ada layanan apa namanya Bu, yang ada kotak saran ya? Kotak saran ada kan? Coba Bapak Ibu perhatikan berapa banyak yang ngisi kotak saran? Kotak pengaduan. Ya, kotak pengaduan atau kotak saran berapa banyak? Biasanya. Ya, banyak nggak? Nah, nggak ada itu bukan berarti kita itu puas loh. Bisa juga kita orang Indonesia, basically kita orang Indonesia itu kan orang humanis ya. Alah sudahlah, biarin aja lah kayak gitu ya. Itu ada jeleknya, legowo, beda dengan orang asing, orang bule kan ekspresif. Begitu nggak cocok kan, nggak begitu. Karena percuma Pak, ngomel juga nggak ada perbaikan. Nah itu kan banyak faktor Bu, banyak faktor. Ada banyak faktor. Ada kita ngasih saran saran ya betul ya, ngasih saran tapi tidak di follow up, atau yang kedua memang basically orang Indonesia itu ya respon
Ya, gitu. Nah, ini juga ada hal yang menarik Bapak Ibu ketika kita bicara riset. Setiap orang di Indonesia itu unik. Indonesia itu punya banyak suku dan beda-beda perilakunya. Saya orang Jawa. Bapak Ibu mungkin dari orang Melayu, ada orang Minang, mungkin ada orang Batak, gitu. Pasti perilakunya beda-beda. Dan cara mengekspresikan ketidakpuasan itu pasti beda-beda. Orang Jawa saja kayak saya Jawa Timur. Ya, mungkin teman saya itu ya Jawa Tengah. Jawa Timur itu kayak tukang becak, Bu. Wah, ngomongnya suka-suka lah. Ngomongnya masalah dia, suka-suka lah. Ngomong pun juga biasanya kadang-kadang baca orang jalanan gitu. Tapi kalau orang Jogja enggak. Ya kalau marah, walaupun bahasanya kasar, tapi itu marahnya halus, misal ya. Mohon maaf ya. Kalau ditabrak gitu, oh, kue itu asu gitu. Misalnya kalau orang Batak itu anjing gitu. Jadi, tapi kan orang lucu, saya lihat orang itu maki-maki, tapi bahasanya kayak gitu, tapi maki-maki juga. Jadi, nah, ada juga orang Jawa yang cenderung ke tengah itu, yang cenderung dia itu kalau ada persoalan, dia diem aja. Gitu. Makanya ada istilah, kenapa Blangkon itu, jendolanya itu ada di belakang. Karena mungkin dia itu lebih suka memendam perasaan daripada mengekspresikan. Mungkin itu berbeda dengan Bapak Ibu yang dari Sumatera Utara ya lang, wah berapa kayak selesai urusan gitu. Karena sama kerisnya di belakang ya Pak. Ya kerisnya kenapa di belakang? Kalau ya siapa Bu, yang siapa kerisnya di depan? Apa itu yang parangnya di depan itu? Itu Palu. Patimura ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Ibu mau riset itu bisa. Jadi bagaimana sih perilaku dari si customer kita, ya kita perbedakan antar sukunya. Coba kalau orang suku gini, gimana responnya dia? Tangkapan dia terhadap kepuasan gimana? Bagaimana dia mengekspresikan itu juga bisa, Bapak Ibu. Ya ini sekedar ini. Ya, baik Ibu, silakan Bu Betty. Saya kan waktu dulu dari mulai bekerja, saya bekerja di sekolah swasta mahal, ya. Jadi orang tua itu kalau ada masalah siap-siap dengan pengacara yang sangat mahal. Jadi kami, karena kalau misalnya ada kasus siswa, apalagi kalau salahnya di sekolah, pengacara yang datang itu pengacara yang bayaran mahal karena memang orang tuanya orang-orang berduit dan mereka terbuka mengkritik. Jadi kami harus berani menerima, harus minta maaf secara terbuka. Itu bukan hal yang tabu. Kalau memang salah harus minta maaf. Jadi kita memang harus gentle gitu. Tetapi ketika saya gabung di negeri, nah jangankan itu mengkritik kebijakan sekolah aja, kadang-kadang teman udah, yang penting jalan aja. Nah, udah selesai. Jadi bedanya antara swasta dengan biaya yang mahal dengan negeri yang biaya murah itu berdampak terhadap itu juga, Pak. Oh, jadi kadang-kadang begini Bu, itu sebuah polemik ya, di mana ini juga para peneliti di sektor publik itu juga masih banyak polemik. Polemik itu artinya bagaimana sih sektor publik. Kalau ini kan kita bicara performance itu. Performance itu baik organization performance maupun employee performance-nya. Bagaimana sih organization performance atau kinerja dari organisasi atau kinerja dari ASN di sektor publik. Itu juga masih menjadi hal yang polemik, di mana banyak yang bilang bahwa karena tidak customer oriented tadi itu, jadi pokoknya birokrasi, gua maunya begini ya begini, karena aturannya begini ya nggak salah mereka, karena di peraturannya memang begitu. Sedangkan swasta ini kan ibaratnya, oh kok aturan yang kalau pakai lurus-lurus begini, ini berbahaya. Kenapa? Bisa membuat birokrasi lebih panjang. Oh, tidak laku. Gue segera rubah. Nah, ini kan organisasi pemerintah itu kan besar, gemuk. Ya kan? Hierarkinya kan besar. Tuh, beda dengan swasta. Gitu. Nah, ini juga salah satu yang menjadi perdebatan di dalam sebuah riset tentang sektor publik itu, bagaimana sih sektor publik itu bisa istilahnya apa ya, bisa lincah gitu. Nah makanya kayak Singapura gitu, walaupun dia sektor publik layanan itu dia mengadopsi swasta. Dan tapi saya nggak bilang bahwa swasta itu yang terbaik di antara, bukan, karena itu masalah kompetisi, masalah hidup. Jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan cepat, kita mati, kira-kira begitu. Nah ini sebagai contoh kampus negeri Bu, kampus negeri itu sekarang banyak yang namanya BHMN. BHMN betul. BHMN Badan milik negara. Badan hukum milik negara. Milik negara.
Ya, BUMN itu statusnya adalah keuangan. Keuangan yang untuk gaji karyawan itu dari negara. Tapi operasional itu semua harus dia nyari sendiri. Jadi sudah kayak swasta. Betul, kayak BUMN lagi. Makanya Bapak Ibu kalau lihat kayak ITB, UI itu sudah BHMN. Dan kampus negeri itu sekarang sudah mulai mengejar untuk BHMN, mulai dari Satker. Satker itu kalau nggak salah yang di bawah 1 miliar ya, saya lupa. Di bawah 1 miliar anggarannya itu masuk Satker, terus masuk apa-apa paling tinggi pokoknya grade-nya BHMN. Nah, BHMN ini juga ada paradigma seperti itu, karena dianggap kalau negeri itu misalnya, semua kan kamu tinggal minta aja. Minta ini sekian miliar, tinggal dikasih oleh negara. Beda dengan swasta, kita kan mesti berjuang. Ya. Nah, makanya kenapa marketing ini muncul, marketing sektor publik itu muncul karena tadi itu. Karena ternyata ini memang yang banyak mengadopsi itu dunia barat. Di negara maju bahwa sektor publik itu mulai mengadopsi sektor komersial supaya jualannya dia. Jualan yang saya maksud ini bisa produk itu bisa barang dan jasa, bisa event, bisa itu laku. Gitu. Jadi mereka mencoba untuk menerapkan sektor swasta ini ke dalam sektor publik seperti itu. Nah, prinsip-prinsip tentang kepuasan pelanggan, kecepatan, akurasi itu menjadi poin penting. Nah, makanya kenapa di dalam marketing ini saya sampaikan ini loh marketing di sektor publik, karena itu kegundahan yang seperti atau pengalaman yang experience yang dimiliki oleh Bu Betty antara di sektor publik dan sektor swasta. Sektor publik ya mungkin nggak salah. Kenapa? Karena sektor publik itu besar organisasinya, tidak mudah tiba-tiba merubah. Kenapa? Kan punya nomenklatur ya Bapak Ibu ya, kalau saya nggak salah ya. Nomenklatur yang sejelas tidak bisa suka-suka kayak kita. Wah nggak ganti. Contoh lah ya, kalau di kami kan di swasta nih. Oh ini kok nggak cocok, udah gue gantilah SK rektornya besok. Kalau di negeri kan nggak semudah itu Bu. Merubah SK rektor kan mesti lapor saya ke Kemendikbud kalau sekarang. Gitu. Saya mau merubah aturan anggaran dasar kan mesti saya laporkan ke menteri dan seterusnya. Nah itu kan memang sektor di Indonesia masih belum, kalau saya lihat memang masih belum bisa mengadopsi itu penuh gitu. Itu makanya kenapa kita mencoba mengexercise di mata kuliah ini, Bapak Ibu yang di sektor publik, coba yuk kita exercise punya program apa, coba kita terapkanlah prinsip-prinsip marketing yang ada di dalam sektor komersial. Itu exercise saja. Ya siapa tahu suatu ketika Bapak Ibu menjadi product manager tadi, kemudian ada sebuah program dijalankan supaya target dari Bapak Ibu itu bisa terpenuhi. Kalau sekarang kan sebetulnya, kalau istilahnya apa ya, yang penting anggaran itu terserap selesai urusan. Istilahnya kan begitu, yang keserapan. Karena saya dari tahun berapa ya, tahun 2007 sampai dengan 2012 saya itu pernah mengelola dana dari APBN maupun dari World Bank, dari Bank Dunia gitu. Yang intinya adalah berapa keterserapan dana. Kalau terserapan dana saya kasih ya, cuma 50%, wah saya udah nilai jelek. Gitu. Nah, kalau kami waktu itu yang dengan World Bank itu berbeda. Kamu berapa yang terserap? Sekian persen. KPI-mu berapa? Jadi gini, saya boleh terserap 100%, tapi tercapai nggak indikator saya itu? Kepuasannya sampai kalau terserapnya 100%, tapi indikatornya tidak tercapai, saya dinilai jelek juga gitu loh. Oh, begitu. Urusan dengan Bank Dunia itu begitu waktu itu. Jadi ya ini sebuah memang persoalan di sektor publik ya, Bu. Jadi Bapak Ibu ya, silakan aja kalau mau mendalami. Memang unik lah, di sektor publik itu sebenarnya menarik untuk banyak hal yang perlu dikaji gitu ya. Walaupun untuk mengimplementasikan itu tidak mudah. Ya karena perlu komitmen dari atas lebih atas lagi lah. Kira-kira begitu. Ya, baik, ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ya, saya lanjutkan sedikit lah ya. Mau sedikit boleh, mau banyak boleh. Nah, jadi ini fitur ya. Sebentar. Model, desain, lini produk tadi sudah, bauran produk. Ya ini sekedar contoh sih Bapak Ibu bisa baca. Jadi kalau di Amerika itu ada sebuah kota namanya Silicon Valley Power. Jadi ada sebuah perusahaan namanya Silicon Valley Power. Itu sebenarnya kota yang punya pembangkit listrik sendiri. Ya mungkin kayak Batam gini lah, gitu ya. Batam kan punya pembangkit listrik gitu ya, yang dikelola oleh Bright. Nah, di situ dia bekerja sama dengan Bright itu bekerja sama dengan Pemco, gitu kan. Tapi dia tidak hanya
menyediakan pembangkit listrik, tapi juga termasuk layanan perbaikan transmisi, distribusi gitu, dan seterusnya. Sehingga sumber daya itu benar-benar tidak ada yang terbuang. Jadi efisien gitulah, tidak ada yang hilang gitulah, tidak ada yang dicuri gitu. Nah itu contoh dari tadi contoh tentang bauran produk tadi. Ini contoh ya. Nah, terus apa lagi ya tadi ya? Nah, jadi mereka itu bukan hanya menyediakan listrik, tapi juga menyediakan produk-produk yang lain, sehingga di perumahan itu ya, gini, produk listrik yang ditawarkan oleh Silicon Valley Power itu bukan hanya listriknya saja, tapi listrik dengan transmisi tertentu sehingga hemat lah, kira-kira begitu. Ya. Jadi, tapi dia tidak hanya menyediakan itu saja, tapi dia juga selain menyediakan listriknya, dia juga menyediakan perangkat-perangkatnya lain, misalkan lampu yang hemat energi, gitu kan ya, atau perlengkapan lain yang hemat energi, sehingga si konsumen itu tinggal pakai saja, gitu ya. Itu sudah pasti sudah fit dengan si Silicon Valley Power tadi itu. Gitu. Nah itu yang dimaksud dengan bauran produk. Jadi tidak hanya listrik, tapi perlengkapan pendukungnya, lampu, kompor dan lain-lain yang menggunakan listrik itu sudah selaras dengan platformnya si Silicon Valley Power itu. Itulah yang dimaksud dengan bauran produk Bapak Ibu. Nah, di dalam produk, Bapak Ibu juga perlu familiar juga dengan istilah namanya tingkatan produk atau product leveling, gitu kan ya. Produk itu basically ada core product, atau yang kedua adalah actual product, yang ketiga adalah augmented product. Gitu. Core product itu namanya produk inti. Kalau actual itu ada tambahannya. Ya, kalau augmented itu sudah ada jaminannya, gitu ya. Jadi begini contohnya. Kalau kita bicara di sektor komersial, yang namanya core product itu misalnya Hotel Melati. Hotel Melati itu kan cuma menyediakan tempat untuk orang tidur sementara. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Itu namanya core product. Jadi produk inti yang kita jual itu apa? Oh ya, tempat orang menginap sementara Pak. Ya udah, itu Hotel Melati itu hanya menyediakan tempat tidur saja. Jangan berharap di situ ada TV-nya, mungkin jangan berharap di situ ada AC-nya dan seterusnya. Mungkin Hotel Melati lah kira-kira. Tapi kalau kita bicara yang lebih tinggi lagi, itu ada actual product. Ya, actual product itu bukan hanya sekedar layanan inti, bukan hanya sekedar hotel, tapi di situ hotel dengan fasilitas yang lain. Misalnya ada kamarnya, kemudian kamarnya ada televisinya, ada kulkasnya, ada mandi showernya, ada bathtubnya dan seterusnya. Itu sudah termasuk ke dalam actual product. Ada tambahannya. Ada plus-plusnya. Kemudian augmented product itu lebih dari itu. Dia sudah memberikan adanya garansi. Itu kan ya. Itu kalau di dalam komersial. Ada garansinya. Gitu. Ada jaminannya. Gitu ya. Jaminan purna jual. Nah, itu yang membedakan core, actual, benefit. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naik AirAsia. Bapak Ibu pernah naik AirAsia kan ya. AirAsia itu kenapa bisa murah? Karena dia membedakan antara core product, actual, dan augmented. Ya, kalau Bapak Ibu cuma perlu terbang saja, nggak perlu makanan, nggak perlu tempat duduk yang enak, tempat duduknya acak dan seterusnya, yang penting aku bisa terbang dan selamat, itu Bapak Ibu cuma beli core product, makanya harga AirAsia murah. Tapi kalau Ibu plus tambah bagasi, ya kemudian plus tempat duduknya yang dekat dengan pintu darurat, gitu. Nah, itu dia kasih harga yang berbeda. Ya, augmented itu ada jaminannya lain. Misalnya ada, kalau nanti ada kecelakaan, nanti saya berikan asuransi ini dan seterusnya. Itu contoh dari core, actual, dan augmented di sektor komersial. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di dalam sektor publik, core benefit atau core product itu, ya contoh misalnya transportasi. Actual produknya apa ya? Transportasi macam-macam, bisa bus, bisa kereta, dan lain-lain. Augmented product apa? Bus itu bukan hanya busnya saja, tapi bus dengan AC. Bus di situ ada tempat rak sepeda. Bus di situ ada rak untuk
bagasi dan seterusnya. Nah, itu adalah sudah masuk ke dalam augmented. Yang penting sebenarnya orang kan disediakan sarana transportasi saja. Orang bisa pindah dari satu tempat yang lain dengan satu tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu saja. Tapi kalau actual itu sudah ada tambahannya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ya, augmented sudah ada tambahannya lain, aksesoris yang lain. Nah, pendidikan juga sama. Kalau kita bicara core product, ya pendidikan ya pendidikan. Ya, terus actual produknya apa? Ya ada kelas-kelasnya. Augmented produknya apa? Produk yang khususnya apa? Tambahan yang khususnya apa? Ada kelas bahasa Inggris khusus untuk calon TKI misalnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh juga yang mungkin lebih ya, ini walaupun tidak persis ada di dunia nyata, tapi Bapak Ibu contoh gini. Pencegahan dan pemulihan kendaraan bermotor yang dicuri. Ya, itu adalah core product, itu adalah layanan utama dari kepolisian. Bu, kepolisian itu macam-macam ya. Ada Polda, ada polisi, Polres dan khususnya. Ini saya nggak tahu pembagiannya itu, tapi saya anggap yang pokoknya pencurian motor itu biasanya di Polres lah misalnya. Nah, kalau sudah bicara actual product, layanan polisi itu tidak hanya sekedar pencegahan, tapi juga sudah mulai merespon pemberitahuan pencurian. Misalnya nih, saya lapor, Polres, motorku hilang loh gini-gini. Nah, dia merespon, nah itu sudah masuk ke actual. Tapi kalau dia hanya baru sekedar mencegah dan pemulihan, itu masuknya ke dalam core product. Memang tugas intinya dia adalah itu, mengurangi pencurian, dan kalau ada tindakan pencurian, dia ada pemulihannya. Tapi kalau dia kemudian menanggapi setiap pengaduan, maka itu sudah masuk actual. Kalau augmented gimana? Oh, kalau orang yang pengendara kendaraan bermotor, kalau dia mengunci kendaraannya, maka diberikan insentif lebih, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh antara core product, actual product, dan augmented product. Nah, Bapak Ibu juga sama. Ketika mendesain sebuah program, itu apakah core-nya saja, produk intinya saja, atau ada actual-nya sampai augmented. Nah, itu tergantung dari target dari Bapak Ibu ingin menjalankan program itu seperti apa. Jadi program itu hanya program dasar. Contoh gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu makan di pinggir jalan, di kaki lima, itu sebetulnya lebih banyak kepada core product. Misalnya, oh saya jualan, Bapak Ibu yang tinggal di Batam pasti tahu Tiban Center, tahu kan ya? Tiban Center tahu kan? Tahu. Nah, di Tiban Center itu ada orang jual prata di situ, ada jual prata warung. Prata Amir juga boleh. Di situ Bapak Ibu jangan bicara AC, jangan bicara kenyamanan di situ. Wis pokoknya orang beli prata enak ya di situ. Nah, itu core product. Tapi kalau dia jualannya sudah di satu ruangan tertutup, kemudian ditambahin AC dan lain-lain, itu sudah masuk ke dalam actual product. Contoh, martabak Har, tahu kan yang di Nagoya itu sudah bisa dikategorikan sebagai actual product. Karena produknya bukan hanya martabaknya, tapi juga di situ sudah lebih nyaman, ada AC-nya dan lain-lain. Di lantai 2 dia lebih ber-AC dan seterusnya. Nah, kalau augmented product itu lebih dari itu, ada jaminannya. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Misalnya, itu sudah masuk ke dalam augmented product. Kalau tidak memuaskan, tidak usah bayar dan seterusnya lagi. Atau bahkan dikasih uang gitu. Jadi kalau tidak ini uang kembali, jaminan uang kembali. Nah, itu sudah masuk ke dalam augmented product. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Boleh nanya, Pak? Boleh, Ibu. Silakan. Dengan senang hati. Jangan susah-susah kalau nanya, Ibu. Enggak, Pak. Ini mengenai apakah augmented produk dan potensial produk sama, Pak? Potensial produk bukan. Augmented itu level. Kalau level. Jadi produk itu ada levelnya. Produk inti, core product gitu ya. Kemudian apa tadi? Actual product, kemudian augmented itu actual itu produk tambahan kalau nggak salah. Augmented itu saya lupa terjemahannya. Augmented itu tambahan, Pak. Tambahan ya, augmented tambahan. Ya, tambahan. Produk inti, produk actual, satu lagi produk tambahan. Tambahan itu sebetulnya lebih banyak ke purna jual, Bu. Ke purna jual. Jadi kalau Bapak Ibu beli handphone, kalau jual handphone saja ya, handphone saja itu
tanpa yang lain-lain itu sebetulnya bisa masuk ke dalam core product. Jualannya handphone selesai. Tapi kalau handphone plus di situ ada kemasannya. Bapak Ibu kalau ke Lucky Plaza kan orang bisa juga kan dong beli handphone setelah itu dikasih ya ini handphonenya chargernya sudah pulang dikasih kresek. Nah itu bisa masuk core product. Tapi kalau di situ kan handphone sekarang ada kemasannya segala. Kemasan itu bagian dari augmented gitu. Ya. Tapi kalau di situ ada jaminan purna jual itu masuk ke dalam kalau yang ada kardusnya itu actual, kalau sudah ada jaminan purna jual itu augmented. Kalau potensial produk itu maksudnya produk yang potensial. Produk potensial itu gini loh Bu. Produk potensial punya masa depan, punya peluang untuk laku gitu. Itu namanya produk potensial, kira-kira begitu. Atau produk yang mungkin diminati oleh konsumen itu potensial produk. Gitu. Atau ke depan itu bakal laris gitu. Nah, itu namanya potensial produk. Kalau tingkatan produk itu ada 3 tadi. Ya, kalau jenis produk, istilah-istilah tadi ada line produk atau produk lini, bauran produk, kualitas produk, itu istilah-istilah yang Bapak Ibu perlu tahu. Tapi kalau ini level produk. Nah, level produk itu menentukan harga, Bu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, misalkan sebagai contoh, ini sekedar contoh ya, ini belum tentu betul, tapi ini sekedar contoh saja untuk ilustrasi. Kalau saya sekolah di sekolah negeri, ya, itu yang penting saya kasih pendidikan. Ya kan, kelasnya begitu, kelasnya ya seperti itu, ya. Pokoknya kelasnya adanya begini ya, kamu terima. Ya, tapi kalau di sekolah swasta, itu kan pendidikan plus apa? Tak kasih AC, tak kasih ruang yang nyaman. Itu misalnya, itu sudah masuk augmented. Itu masuk actual. Tapi kalau augmented sudah jaminan. Kalau anak Bapak Ibu nanti tidak diterima di sekolah, di kampus negeri, maka uangnya saya kembalikan. Tapi belum ada ya, yang itu sampai augmented kayaknya belum ada. Jadi actual lah, paling banter actual. Yang kita mainkan itu di actual product. Gitu. Nah, itu contoh. Tapi walaupun Bapak Ibu yang di negeri paling juga marah. Bapak ini enak aja ngomong kayak begitu. Kagak lah, di negeri juga ada AC-nya. Ya, enggak, ini sekedar ilustrasi. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dicari lah gitu. Nah, jadi warung-warung kaki 5 itu adalah hanya menjual yang namanya core product. Yang penting aku jualan cabai hijau. Nah, AC, aku jualan makanan, aku nggak jualan kenyamanan gitu kan. Kalau jualan cabai hijau plus ada nyaman tempat duduknya, nah itu sudah masuk ke dalam actual. Nah, dan terusnya kalau ada brand, kalau kemudian ada ada layanan purna jual itu bisa masuk ke augmented. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kenapa Morning Bakery dengan Starbucks itu lebih mahal. Ya, jadi kalau morning aku jualan kopi, tak jualan kopi saja selesai. Di situ ada orang merokok, ada orang itu ya itu urusanmu lah, kita berbagi lah gitu. Tapi begitu kita Starbucks kan lain. Saya jualan kopi plus ada jualan botol, ada kenyamanan di situ, ya. WiFi mungkin sekarang sudah biasa lah. Ya, nah kenyamanan yang pasti dipisahkan antara yang merokok dan tidak dan seterusnya itu yang membuat Starbucks itu lebih mahal. Gitu. Cuma persoalannya adalah apakah di situ ada augmented produknya? Ya, saya kurang tahu. Apakah Bapak Ibu kalau ngasih keluhan? Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu ngasih keluhan sama dia akan diganti kok. Saya pernah ke salah satu kafe resto lah ya, resto kafe lah istilahnya orang itu. Saya bilang saya pesen cokolava. Cokolava itu cake. Ya, cake tapi di dalamnya kalau dimakan itu ada coklatnya yang meleleh. Begitu saya kerok kok nggak ada coklatnya meleleh gitu. Oh apa ini kemarin masaknya kematangan ya, jadi coklatnya tuh jadi mengeras gitu. Saya pikir begitu. Waktu saya bayar, saya bilang, Kak, itu cokolava ya? Iya, tapi kenapa kok nggak ada melelehnya? Ya? Oh begitu ya Pak ya? Jadi Bapak gimana? Mau saya ganti lagi nggak? Oh nggak usah lah, saya nggak apa, kita bisa ganti gitu. Bapak bisa kasih lagi. Itu sudah masuk ke dalam augmented. Ya, tapi kalau Bapak Ibu misalnya pesen obeng dikasihnya TO, kemudian Pak ini kalau kasih TO, ya gimana? Sudah terlanjur gimana? Ya itu berarti jualannya masih core product. Makanya harganya itu Bapak Ibu juga nggak bisa marah karena ya aku pokok jualan itu. Nah, itu juga menentukan harga Bapak Ibu. Layanan makanya kenapa ada istilah begini. Kenapa sekolah yang tidak ber-AC sama ber-AC itu lebih mahal? Ya sederhana saja, karena itu jualan core apa jualan augmented. Itu core atau actual atau augmented itu pasti beda. Ya, jadi tidak bisa kita samakan.
Ya, karena apa? Cost-nya juga beda. Pakai AC itu bayar listriknya kan pasti lebih mahal daripada nggak pakai AC. Begitu. Kira-kira begitu. Naik bus yang kalau di Jawa dulu zaman saya masih muda dulu kan naik bus apa satu patas, ya cepat terbatas, satu lagi bis umum. Reguler. Reguler tuh AC-nya pakai AC, air jendela. Gitu ya. Jadi jendelanya dibuka, anginnya dari sono. Nah itu. Orang boleh merokok. Itu Bapak Ibu jangan minta selamat, nyampe aja udah syukur gitu kan. Jadi murah gitu. Kalau yang pakai patas, patas itu cepat terbatas. Jadi nah, itu bisa berdiri kalau yang pakai air jendela itu, yang ekonominya reguler. Itu bisa berdiri. Pokok cukupnya berapa selama ada orang naik pun terus pokoknya diempet-empetin lah gitu. Sampai berdiri pun juga ada. Kalau patas tidak. Kalau patas itu sesuai dengan jumlah bangku. Itu bangkunya ada 25 ya 25. Bayarnya lebih mahal pakai AC. Ya, tapi kalau mau cepat itu lebih cepat yang reguler. Kalau mau mengejar kecepatan. Ya, karena bisa cepat macam-macam, bisa cepat sampai tujuan, bisa juga cepat sampai di akhirat kalau kita kecelakaan. Gitu. Sering terjadi itu. Kalau di Jawa Timur ada namanya bis Akas. Akas sama tentrem. Ya, Pak. Ya, Akas sama tentrem. Waduh, itu sering kecelakaan itu. Nah, itu itu juga sama. Cipto, ya itu kalau ke Jawa Tengah ya Ibu ya. Nah, kalau yang AC itu sudah jualannya bukan core lagi, tapi sudah ke arah actual. Nah, itu ada cerita lucu gitu. Saya dulu waktu kecil itu kalau sekolah itu naik beca. Tukang beca itu biasanya orang Madura kalau di kampung saya. Pak, beca berapa? Dulu waktu itu beca itu apa 25 rupiah lah kalau saya naik gitu. Zaman dulu kan, zaman tahun nggak enak lah Bu gitu. Zaman Pak Soeharto masih ganteng gitu kan. 25 gitu. Apa 50 lah saya lupa gitu. Terus saya tawar. Jadi 25 gitu. Ngoceh sambil ngomel-ngomel. Ya udah deh, diterima lah pokoknya. Uang ngebut ya. Betul. Nah, antara sekolah saya dan rumah saya itu ada yang lewati satu perlintasan kereta. Jadi dia sudah mau tutup pun dia masih ngebut tukang becaknya. Gue kan takut, gue marah. Pak, lu hati-hati lah gini. Orang Madura ya, dia sederhana aja. Lu 25 minta selamat, dia bilang gitu. Jadi korpotak itu yang penting lu naik becak, tujuanmu adalah sampai ke tujuan, selesai. Selamat itu mungkin keselamatan itu masuk augmented mungkin atau masuk ke dalam actual product gitu. Nah, jadi itulah contoh bagaimana level sebuah produk, dan ketika kita mendesain sebuah program itu juga sama. Ya, Bapak Ibu itu misalnya sebuah konser. Ya, konser itu apakah hanya sekedar konser? Ada nggak konser yang menyajikan kenyamanan juga? Itu beda-beda. Makanya konser itu yang di depan, di tengah, sama di belakang harganya beda. Yang di depan itu kan dekat dengan si penyanyinya gitu ya. Itu pasti harganya mahal. Kenapa? Karena yang dijual bukan konsernya saja, tapi dia kemungkinan bisa berinteraksi dengan si penyanyinya atau apa gitu. Ya, kira-kira begitu. Sama dengan pertandingan bola. Pertandingan bola kalau yang ekonomi ya kehujanan, tapi kalau yang ada di tribun sana ya mungkin nggak kehujanan, ber-AC harganya beda. Dulu kan di kampung saya ada namanya Arema gitu. Kalau yang kayak saya gitu kan, pokoknya manjat gitu ya, pokoknya duduk di Smart itu pokoknya penting bisa kehujanan nggak apa-apa gitu. Karena apa ya tadi? Karena saya mengandalkan core tadi. Karena kalau nontonnya di tribun kan nggak kuat lah karena mahasiswa. Nah itu Bapak Ibu jadi produk itu seperti apa? Ya, Ibu silakan. Silakan. Ini kan yang kalau sebuah produk tuh ada core produknya, ada actualnya, ada augmentednya itu yang pasti kelihatannya memuaskan gitu ya, memuaskan konsumen. Tapi kenyataannya kalau saya rasa tuh enggak gitu. Jadi kira-kira apa tujuannya? Contoh Bu, contoh boleh kasih contoh. Saya naik Lion lah ya, Lion itu kayaknya dia produk intinya ada, aktualnya ada juga gitu ya, augmentednya ada gitu. Tapi dari segi kepuasan saya merasa gak puas gitu, setiap saya naik gemeteran, takut gitu. Nah, beda saya kalau naik Garuda gitu dengan harga mungkin yang kadang sama. Nah, jadi menurut saya untuk apa gitu ada tingkatan produk ini? Harusnya kan dia mendukung kepuasan gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sesuai survei itu bagaimana gitu, Pak? Kasih ya, Pak Eti. Baik, ini saya jawab
Kalau Ibu nanya saya secara pribadi, gini, saya jelaskan. Kalau Ibu perlu tahu jenis penerbangan itu ada namanya low cost carrier, LCC, ya, low cost carrier, LCC. Jadi penerbangan murah atau penerbangan berbiaya murah, gitu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Itu salah satunya adalah ya Lion Citylink itu adalah LCC, termasuk juga dipelopori oleh si AirAsia. Jadi itu hanya menawarkan yang penting Bapak Ibu bisa naik pesawat dan sampai dengan tujuan. Ya, insya Allah selamat. Soal Bapak Ibu nanti di situ landingnya agak, kan pesawat itu bisa juga landingnya jeduk gitu kan ya. Ada juga kalau naik Garuda landingnya kan smooth gitu. Nah, itu bedanya kualitas pilot, Bu. Jadi kalau Ibu naik LCC, jangan berharap kualitas pilot supirnya yang kualitasnya kayak Garuda. Gitu. Itu beda. Tetap aja Lion itu low cost carrier, Bu. Jadi Ibu tidak bisa berharapannya dengan low cost carrier. Kalau Pak, ketenangan kan berbeda. Ya iyalah, Bu, Ibu naik Garuda dengan ibaratnya jam terbangnya pilot Garuda itu kan spesifik, Bu. Spesifikasinya kan berbeda. Kalau pilot Garuda itu minimal harus pernah menerbangkan sekian jam, pesawatnya harus sekian, dan mesti dites. Kalau landing itu nggak boleh sampai jeduk gitu kan, mesti yang smooth gitu kan. Ya macam-macam lah, Bu, kayak begitu. Termasuk maintenance dari pesawatnya itu sendiri. Sama lah, Bu, kayak tukang becak tadi, Bu. Satu tukang beca ya pokoknya lu sampai kan di situ, mau nyampe dengan babak belur yang penting kan nyampe kayak gitu. Nah itu bedanya, Bu, LCC. Jadi Ibu juga perlu tahu bahwa Lion itu adalah LCC, Bu. Tetap tidak akan bisa Ibu bandingkan dengan Garuda, itu sudah beda kelas. Ibu tidak membandingkan hal yang setara itu. Nah kalau Ibu membandingkan setara, misalnya Garuda dengan Singapore Airlines, ya sama-sama yang penerbangan bukan LCC tapi penerbangannya mahal lah kira-kira gitu. Nah, menurut saya Garuda masih lebih baik daripada Singapore Airlines, gitu kan. Saya pernah naik beberapa kali ya, Singapore Airlines pernah, naik Korean Airlines pernah, naik China Airlines juga pernah gitu. Kalau dibandingkan dengan yang lain, kalau dulu, walaupun Garuda itu saya nggak suka, Bu. Saya tuh lebih suka naik Lion daripada naik Garuda. Katanya bapak-bapak itu paling punya pendapatnya sama. Karena kalau Garuda itu pramugarinya udah tua, jadi saya malas, rapi gitu kan. Kelasnya beda. Memang tapi udah tua-tua begitu naik Lion apa Citylink kan masih muda-muda gitu kan. Oh beda juga ya, roknya pun juga beda-beda gitu. Makanya saya lebih suka naik Citylink supaya awet muda gitu kan. Nah, jadi itu kira-kira ya itu perbedaan, Bu, antara core product dan core product, actual dan augmented. Sebetulnya harga, Bu. Jadi kalau Citylink, AirAsia itu selevel gitu. Tapi walaupun sama-sama selevel, antara Citylink dengan Lion itu juga beda, Bu. Kalau Ibu naik Citylink, saya punya saham di Citylink ya. Menurut saya Citylink sih masih oke lah gitu ya. Tapi itu banyak faktor, Bu, banyak faktor. Karena begini, kenapa sih Lion itu suka telat misalnya? Karena Lion itu punya rute penerbangannya sangat banyak. Misalnya dari Aceh ke Jakarta itu pasti lewat Medan, lewat Batam baru Jakarta. Gitu. Sekali yang di Aceh itu telat, maka yang lain pun juga akan telat. Ngerti nggak? Nah, keunggulan Lion itu punya trayek sampai ke ujung. Sedangkan kalau Garuda itu hanya terbatas. Apalagi Citylink, trayeknya nggak banyak, rutenya nggak banyak. Nah, itulah yang menyebabkan delay itu seperti itu, berentet kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Yaitu untuk menekan biaya, Bu. Coba Ibu bayangkan kalau Jakarta ke Aceh satu pesawat. Jakarta ke Medan satu pesawat itu kan biayanya kan mahal, makanya dia rute, dia transit Aceh, Medan, Batam itu satu pesawat gitu loh. Nah kayak gitu. Nah memang ada kelebihan dan kelemahannya, Bu, kayak seperti itu. Tapi ya itu yang patut diteliti sebetulnya, Ibu. Kalau mau riset, kenapa orang itu sudah tahu Lion itu suka telat tapi masih naik Lion? Padahal ada kompetitornya. Kenapa nggak naik Citylink? Coba Ibu aja riset kenapa. Ya juga lah, saya sebel juga. Lion ini begini begitu, lalu ngapain lu naik? Udah tahu suka telat masih naik pula gitu. Aneh juga orang kita itu ya. Orang kita itu benci tapi rindu, Bu. Itu mungkin salah satu kata kuncinya. Boleh benci tapi suka rindu juga gitu. Aneh juga. Nah, itulah namanya consumer behavior yang kadang-kadang kita susah untuk menerjemahkannya gitu, Bu.
Gitu Bu Dona ya. Oke, Pak Happy. Terima kasih. Jadi menurut Bapak tuh berpengaruh nggak sebenarnya tingkatan kepuasan? Harusnya iya Bu, harusnya iya. Semakin harusnya dia semakin ke augmented, itu tujuannya dulu memberikan layanan yang lebih dari yang sekedar dibutuhkan. Misal begini, sekarang itu di pesawat sudah bisa kita mengakses Wi-Fi, ya kan? Ngapain sih orang itu sampai disediakan akses Wi-Fi? Padahal kan tujuannya pesawat itu alat transportasi kan, awalnya kan basicnya kan alat transportasi saja, tapi diberikan kenyamanan sampai diberikan Wi-Fi. Bahkan kalau penerbangan ke luar negeri yang jangka waktunya panjang, ada yang business class, yang orang kalau terbang lebih dari 5 jam itu bisa tiduran. Kalau kelas ekonomi kan boro-boro selonjoran kan, kita duduk dalam 10 jam kan bisa pegawai juga gitu kan ya. Nah, itu membedakan, tujuannya untuk consumer satisfaction Bu, pastinya begitu. Ya, apalagi sampai memberikan jaminan. Kalau sampai delay, saya kembalikan uangnya. Itu dulu pernah dialami oleh Sempati Air. Ingat nggak Bapak Ibu, kalau ingat coba Sempati Air. Kalau delay, saya kembalikan uangnya sampai akhirnya dia bangkrut. Karena sering delay, akhirnya dia perlu nombokin. Nah, itu akhirnya bangkrut. Itu yang dia punya slogan untuk augmented tadi, tapi tidak disupport oleh operasional. Begitu Bu. Jadi bangkrut dia. Iya Pak. Jadi jangan sampai kita itu juga menjanjikan sesuatu yang kita nggak mampu gitu. Saya juga dulu pernah di Buruk Airline, terus terlalu menekan harga gitu ya, serendah-rendahnya, dan akhirnya sekarang udah bangkrut gitu Pak. Ya itu juga Bu, karena ada juga yang dimana kita menawarkan sebuah produk, tapi kita tidak disupport oleh operasional atau tidak sesuai kemampuan, akhirnya kita bisa merugi. Seperti itu juga dampaknya. Ya, ya Pak. Jadi promosi, jadi promosi saja itu nggak cukup, mesti disupport oleh operasional. Jadi kalau Bapak Ibu di sektor publik, saya akan memberikan layanan yang cepat, layanan satu pintu, satu atap. Pokoknya berkas itu gua taruh di situ, nanti ya, dalam waktu sekian jam atau sekian hari udah silakan diambil. Tapi kalau tidak didukung oleh operasional yang lain juga nggak bisa. Itu hanya lip service saja. Ya, baik, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Tanya, Pak. Silakan Ibu. Ini mau nanya tentang tingkatan produk ya Pak ya. Semalam saya mengikuti acara dengan BPKAD Provinsi. Kebetulan narasumbernya ada dari BPKAD, Badan Keuangan dan Aset Oke. BPKAD. Badan Pengelolaan BPKAD. Nah, kebetulan narasumbernya dari BI Pak, dari Bank Indonesia. Ya. Mengenai transaksi non tunai di pemerintahan. Jadi kebetulan ada peserta yang mengeluhkan pelayanan dari BI itu sendiri. Dia menemukan ada salah satu di waktu menarik ATM ada duit yang sobek. Jadi dia mempertanyakan itu karena menurut yang kita tahu kalau kita menyetor tunai sedikit terlipat aja sudah tidak terima. Kenapa kita pada saat ambil ATM nih gitu kan? Jadi dia menanyakan ditolak. Jadi dia menanyakan itu dan memang narasumber itu mungkin menjaga pelayanan dari BI langsung mengganti duit ibu tersebut dan mengatakan jika ada lagi boleh ditukar ke BI istilahnya minta maaf akan menjadi koreksi buat mereka. Nah saya mau pertanyakan itu termasuk tingkatan produk yang augmented itu nggak Pak? Ya, sebetulnya itu sudah masuk ke dalam augmented Bu. Ketika terjadi kegagalan dalam layanan, dia ada jaminan untuk dikembalikan. Gitu. Jadi kalau sebetulnya memang kalau saya nggak salah, ketika uang kita sobek, kita kan selalu ditolak sama toko. Pak, ini maaf ya, uangnya sobek, kecuali pom bensin, ya terima aja, gitu kan. Makanya saya suka kalau sobek-sobek itu, taruh aja di pom bensin, gitu kan. Nah, jadi sama di pasar. Iya betul. Kalau di toko saya juga marah loh. Aku kan ambil dari ATM kan, bukan aku yang nyobek gitu kan ya. Jadi suka ditolak. Nah, cuman kadang-kadang informasi seperti ini kan tidak sampai kepada masyarakat. Siapa sih masyarakat yang tahu yang bahwa kalau robek itu boleh ditukar ke BI. Dan nukarnya di mana? Kita kan nggak punya informasi Ibu yang jelas. Ya kan nanti begitu 10.000 misalnya atau 1.000 lah robek. Masa iya sih kita mau ke Engku Putri? Kebanyakan ongkosnya itu nggak cocok dengan ininya. Nah, ini yang kadang-kadang ya tinggal kita nggak tahu kan BI jadi punya nggak laporan bahwa berapa banyak sih kejadian seperti ini.
kan mungkin loh ya, kayak sekarang kan Samsat itu ada Samsat keliling ya, Bu ya, yang Bapak Ibu yang ada Samsat keliling. Kan itu mencoba kan mendekati masyarakat supaya mereka itu sambil belanja tetap bayar pajak. Nah, mungkin BI juga punya layanan yang kayak gitulah. Jadi orang pun, begitu sobek, aku mampir ke situ lah tinggal ini. Masa kita harus ke Ongko Putri gitu, dan jam kerjanya pun dia kan Senin sampai Jumat ya gitu. Sabtu dia nggak ada. Masa kita mau nuker uang 1.000 aja mesti meninggalkan pekerjaan gitu kan nggak lucu juga kadang-kadang. Nah, tapi itu sudah masuk ke dalam augmented Bu. Karena ada jaminan bahwa kalau ada kegagalan dia diganti. Sebetulnya Lion juga sama. Ketika dia delay lebih dari 2 jam ya kalau nggak salah itu ya, itu kita dikembalikan sekian persen lah gitu kalau saya nggak salah. Tapi persoalannya adalah yang tidak jelas itu 2 jam itu terhitung dari kapan? Apakah terhitung dari diumumkan? Misalnya gini, penerbangan saya jam 8, diumumkan jam 10, 2 jam itu terhitung dari jam 10, ini kan buru basi kan, 2 orang Senewen kan kayak gini. Nah itu yang terjadi. Harusnya 2 jam itu kan harusnya terhitung dari schedule terbang harusnya. Nah ini Bu, sebetulnya sudah ada Bu augmented itu, mencoba diberikan sampai augmented di layanan itu. Contoh lagi begini Bu, saya kalau tahu di Australia, kalau nggak salah saya punya teman itu di Australia, kalau sampai lampunya padam, pemadaman bergilir, kita itu dipotong pembayarannya. Kalau kita kan enggak, mau mati berapa kali kan tetap aja bayarnya. Artinya bayar penuh gitu tagihan kita bulanan. Kalau augmented itu harusnya oke, karena kemarin ada pemadaman bergilir ya, kamu bayarnya cuman ya walaupun enggak 100%, walaupun enggak banyak ya kamu 90% aja lah. Karena kemarin kan mati lampu. Ya, atau air, ada pemutusan aliran air. Nah, kayak gitu Bu, itu harusnya augmented sudah masuk. Itu harusnya kalau menjadi pelayanan publik yang apa namanya, yang baik. Ada jaminan yang prima ada jaminan, itu masuk augmented. Itu. Nah, tapi kan Bapak Ibu perlu berpikir, misalnya layanan pajak gitu. Kalau dia gagal dalam melakukan layanannya apa? Misalnya ya, contoh lagi McD. Bapak Ibu nggak tahu ya, sekarang kayaknya sudah enggak. Dulu McD itu setiap di kasir itu ada jam pasir yang warna merah sama biru. Kalau Bapak Ibu diberikan layanan melebihi dari jam pasir itu, Bapak Ibu bisa dapat es krim cone, dapat minta. Nah, itu bentuknya. Nah, jadi dapat. Nah, cuma kalau Bapak Ibu misalnya layanan pajak nih, harusnya 5 menit selesai, ternyata nggak 5 menit. Nah, kan saya nggak tahu pemerintah itu bisa memberikan insentif apa. Oke, tak kasih potongan deh, gitu. Kamu bayarnya nggak perlu 100%, 99% saja. Nah, itu kan tidak mudah di sektor publik, tapi itu boleh dipikirkan. Kadang-kadang nilainya nggak perlu besar Bu. Kadang-kadang ya udahlah karena kami ini agak lambat nih Bapak Ibu ya, tak kasih permen lah, tak kasih ini. Kadang-kadang sederhana gitu, tapi kan itu menimbulkan begitu ya gitu lah. Kayak gitu Bu, kadang-kadang nggak perlu mahal. Yang penting bahwa kita ada upaya, ada keinginan untuk memperbaiki kegagalan tadi itu. Gitu, jadi Bu. Pak, kalau ya, begitu tergantung kepada budaya ya Pak ya? Sebetulnya tergantung budaya dan tergantung komitmen Bu. Betul. Komitmen, yang paling penting komitmen sebetulnya. Komitmen itu kalau budayanya tidak seperti itu, tapi kalau ada komitmen itu macam-macam. Bisa komitmen dari organisasi, bisa komitmen dari si leader. Kadang-kadang organisasi itu kan didorong oleh si leader. Ya, kalau leadernya bilang, oke, kita mesti melakukan layanan prima sesuai Menpan RB nomor sekian-sekian kayak kita tadi sampaikan. Jadi kalau layanannya nggak prima nanti begini gitu. Jadi apa dampaknya? Kalau sampai kita tidak memenuhi janji, maka konsumen kita berikan insentif gitu. Kayak ditraktir makan kan, dikasih voucher makan gitu kan ya. Gitu dan seterusnya. Bisa begitu Bu Betty? Pak Happy. Ya. Kalau terkait dengan budaya tadi, misalnya nih, kalau di Jepang kan sering tuh menterinya ngundurkan diri kalau nggak berhasil program. Itu augmented juga ya? Itu bisa, itu sudah, itu sebenarnya bukan augmented Bu, itu sudah profesional. Apa ya? Apa Bu Betty ya? Tadi itu menjabatannya Bu Betty. Ini Pak. Itu terkait budaya, itu terkait budaya, tapi itu sudah ya profesional mungkin ya. Komitmen punya profesional yang tinggi bahwa saya itu diangkat untuk menjalankan ini, begitu itu tidak berhasil maka ya tugas saya dengan legowo mengundurkan diri. Itu bagian dari budaya Bu. Saya pernah gini Pak. Suatu saat saya pernah belanja sepatu karena saya orang Indonesia,
Jadi ketika sepatu itu merasa tak enak, lantas saya berbicara lah dengan tokonya. Lantas tokonya bilang, bawa masih ada struknya. Oke, ke sini diganti katanya. Taruh sepatu, silahkan mau ambil duitnya atau mau beli sepatu lebih mahal. Kalau lebih murah dikembalikan lagi duitnya. Jadi aku bengong, enak betul padahal udah 3 bulan gitu loh. Nah, kenapa di negara-negara maju bisa seperti itu gitu? Padahal kalau tidak salah Nike-nya buatan Indonesia gitu loh. Itu juga bagian dari tadi Bu, yang culture juga. Culture juga bisa juga. Karena di Jepang itu zero error Bu. Manusia tidak boleh salah. Makanya di Jepang itu menurut saya hidupnya itu menderita. Orang itu nggak boleh salah, nggak boleh terlambat. Kalau Indonesia kan fleksibel. Indonesia itu kan negara yang menurut saya itu, saya alhamdulillah pernah berkunjungi ke beberapa negara. Indonesia itu paling indah gitu. Orangnya juga ramai, pokoknya fleksibel lah. Pokoknya kalau nggak bisa begini ke kiri gimana? Ya ke kanan dikit lah gitu. Kalau nggak dikit ya tanya juga nggak apa-apa. Ayo gitu kan. Jadi banyak toleransinya ya, Pak. Toleransi betul. Tersiksa kita gitu kan ya. Ya mungkin enaknya enaknya paling sebulan 2 bulan lah. Setelah itu kan pasti menderita. Tetap indah itu di Indonesia lagi. Ya mohon maaf ya. Ini bukan saya di sektor publik ya. Kadang-kadang gini lah. Tuh, gua mau ngurus paspor, males nih. Gua minta tolong si itulah. Kadang-kadang ya memang ada jeleknya gitu loh. Tapi kadang enak juga ya. Coba kita di negara asing kayak gitu dikebukin. Ada tes. Iya, itu adalah SIM. Belum punya kenalan nggak? Sudahlah itu. Bahannya sekian. Wis nggak apa-apa. Nah, ya itu budaya jelek, tapi kadang-kadang bagi saya, aduh. Jadi kreatif, Pak. Betul. Kreativitasnya semakin meningkat. Nah, itu dia. Nah, itu jadi ada kaitan Bu, memang budaya itu di Jakarta. Di Jepang itu zero tolerance. Benar-benar makanya ada kaizen kan ya istilahnya ya. Kaizen itu kan quality improvement. Jadi kita itu harus lebih baik terus gitu. Ya prinsipnya emang seperti itu. Tapi intinya orang itu nggak boleh salah. Zero tolerance. Tidak ada toleransi, nol. Gitu. Jadi toleransi nol itu masih kita tidak menerima kesalahan kecil pun. Jadi kalau sudah sampai kesalahan kecil kan bisa tadi yang bunuh diri, yang ini dan lain. Ya menurut saya sih nggak benar juga sih ya. Tapi ya itu budayanya mereka. Sehingga mereka itu sangat malu lah kalau misalnya janjinya A, kau yang berjanji, kau yang mengingkari itu pasti malu. Makanya ada nyanyian kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu adanya di Indonesia. Kan gitu. Undang-undang kan dilanggar, nah gitu kita gitu kan. Masalah itu. Nah, tapi itu mungkin menunjukkan bahwa kita itu ya toleransi lah, fleksibel. Itu memang culture, tapi menurut saya sih ya itu. Pak yang ketawa berarti sering melanggar. Iya betul. Ya baik. Ada lagi Ibu? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik ya. Boleh. Silakan Bu Junia. Nah, lagi Pak, itu kemarin ada wajib pajak kita bayar melalui Indomaret pembayaran pajak. Ternyata di rekening penampungan tidak masuk, tetapi di sistemnya masuk gitu loh. Datanya masuk, tapi di rekening dia melalui Bank BJB. Jadi tidak masuk nih Pak. Akhirnya kita di bagian pelaporannya mencoba mengecek karena jadi ada selisih kan Pak. Jadi dicek, kita sampaikan ke pihak bank, sampai akhirnya kita temukan memang antara sistem dari Indomaret yang bekerja sama dengan bank tersebut ada masalah gitu. Dan akan istilahnya akan dikembalikan karena memang si customer tersebut memang benar membayar gitu. Nah, jadi itu termasuk tingkatan mana Pak? Tingkatan produk mana gitu? Baik, saya jelaskan dulu gini, mumpung saya ingat. Itu kalau kita melihat tipe produk, kita bicara tipe produk ya, itu termasuk salah satu dari fitur dari produk. Produk itu kan layanan nih, layanan pembayaran pajak. Ya, fiturnya tidak hanya sekedar bayar di tempat, tidak juga di bank, tapi bisa ke Indomaret. Indomaret itu kan pasti Indomaret, Alfamart itu yang paling dekat dengan kita. Itu fitur. Dan ketika terjadi kegagalan pemberian layanan, transaksi, misalnya dia sudah bayar tapi dihitungnya belum bayar, itu juga masalah kualitas produk Ibu. Itu bicara kualitas produk, artinya tidak sinkron antara, terlepas dari itu nggak sinkronnya antara Alfamart dan banknya, pokoknya itu masalah akurasi. Itu kualitasnya juga, itu yang menjadi contoh, kualitasnya berarti ada yang kurang di situ ya. Ini sekedar contoh ya, contoh. Nah, kalau bicara ketika Ibu itu nanti ada selisih,
kemudian Ibu kembalikan, ya itu memang sudah harusnya harus masuk dalam bagian augmented product, augmentednya, gitu. Karena ada jaminan, gitu. Jangan sampai ini sudah terlanjur bayar, ya sudah hangus lah, ya kita nggak bisa, gitu, nggak bisa juga. Nah, tapi kalau Ibu bisa, kalau begitu ada selisih, saya kembalikan. Tinggal masalah kembalikannya, ngambilnya di bank atau menjadi deposit untuk pajak berikutnya. Nah, itu kan nggak masalah, itu kan tergantung operasional di antara Ibu, bank, dan pihak Alfamart, Indomart itu kan. Begitu. Itu juga masuk bagian dari augmented itu. Augmented itu pokoknya ada jaminan ketika ada kegagalan dalam penyampaian layanan seperti yang dijanjikan. Kira-kira itu. Ya, itu udah bagus Bu kalau begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, tapi ini contohnya sederhana, tapi bisa masuk ke dalam fitur, bisa masuk ke dalam fitur. Jadi contoh fitur itu tadi bisa bayar di mana saja, bisa cerita tentang produk quality. Nah, akurasi itu produk quality juga. Gitu ya, akurasi bahwa dia harusnya sudah bayar, sudah dipotong kok masih muncul tagihan. Gitu. Iya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Pas. Oh, saya pikir saya baru mau ngomong. Kelas ini mantap ya, semakin malam semakin semangat aja. Kalau biasanya orang itu solar cell ya. Biasanya orang itu solar cell. Kalau ada matahari semakin semangat, ini kayaknya ini apa moon cell gitu ya. Semakin ada bulan semakin kayak hampir aja gitu kan. Oke. Ya karena karena teman-teman sudah pendapat ya sudahlah. Paling begini sedikit Pak. Oh boleh. Silakan Pak Agus Munandar. Monggo. Ini saya cuma mendefinisikan dari yang tadi Pak. Ya, silakan Pak Agus. Instansi, ada core product, ada actual product, ada augmented. Ya. Ya, jadi di sini saya coba mendefinisikan di tempat kerja saya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kan kayak instansi itu kan Kementerian Perhubungan, itu saya, Pak ya. Ya. Kalau core product itu saya masukkan di transportasi laut, gitu kan. Ya. Betul. Nah, kalau aktual produk yang di tempat saya itu adalah sertifikat kapal dan buku pelaut. Nah, cuma sini kalau saya masukkan untuk augmentednya itu fasilitas pengurusan perlengkapan pengurusan secara online seperti komputer dan fasilitas-fasilitas seperti ATM yang ada di kantor agar mempermudah pembayaran PMBP. Sebenarnya sih di augmented tempat saya ini belum ada, Pak. Nah, terus pertanyaannya? Pertanyaannya sih, apakah yang saya masukkan seperti fasilitas pengurusan secara online dan seperti pengadaan fasilitas seperti komputer agar mempermudah keagenan atau pengguna jasa pengurusan kan secara online kan semua. Terus menyediakan fasilitas ATM karena kan di tempat saya itu di Sekupang, saya rasa ATM itu sangat jauh Pak dari kantor. Nah jadi saya harap tuh ada fasilitas seperti itu biar mempermudah pembayaran dan nggak bertele-tele, birokrasi nggak berbelit, itu harapan saya. Cuman yang di tempat saya ini cuma ada 3 ini Pak sampai aktual aja. Cuman yang 3 ini yang augmented itu cuma ya. Coba dong, core sama actual dong. Iya, core sama aktual Pak. Sebenarnya kalau augmented belum ada sih Pak. Ya. Kita berjalan secara online tapi belum maksimal Pak. Oke, terus pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya kalau seperti ini bisa nggak Pak untuk nanti saya masukkan di judul tesis saya Pak, mungkin nanti bisa di. Oh itu oke, saya ngerti. Itu sebetulnya yang mau saya jelaskan untuk PR-nya Bapak udah jelaskan sendiri. Jadi penutup saya sebetulnya adalah saya udah kasih contoh tuh kualitas produk. Nah produknya apa? Nah kemarin kan udah cerita kan Bapak Ibu kan. Misalnya kalau jasa apa, kalau barang apa dan seterusnya. Tinggal didefinisikan. Kemudian dari situ masuk kategori kualitas. Kalau dikatakan produk atau program Bapak Ibu itu berkualitas itu ukurannya apa dan seterusnya. Sampai dengan level produknya. Kalau yang core itu apa, kayak Pak Agus tadi sampaikan, pokoknya saya cuma menyediakan sertifikat untuk pelayaran. Kalau mau actual itu layanannya saya tambahkan, ngurusnya itu cukup pakai online, bayarnya bisa pakai online. Augmented itu apa? Kalau sampai sekian bulan atau sekian jam sesuai dengan janji tidak terlaksana, apa yang bisa saya garansinya apa? Gitu. Apakah garansinya sederhana Pak? Bisa juga jaminan itu bisa begini. Kalau sampai tidak terjadi, itu apa? Oh tak kasih
apalah izin sementara, apa nggak ngerti lah, itu mungkin perlu dipikirkan. Saya juga nggak terlalu paham bisnis proses di tempat Bapak. Jadi sebetulnya pertanyaan Bapak itu dan jawaban Bapak itu adalah tugas yang mau saya kasih ke Bapak sebagai penutup sesi kita ini. Tapi Pak Agus pinter itu sudah bisa mendefinisikan. Oh Pak, produkku kan ini kan masuk core, masuk actual, augmented-nya apa dan seterusnya. Nah itu memang saya perlu Bapak Ibu di slide yang sama kemarin tinggal dijabarkan di bawah programnya apa, produknya apa, ya dari awal dijelaskan. Apa namanya tadi? Bentar. Kan di situ ada beberapa bentuk produk kan ya. Tipe produknya apakah bentuk barang fisik, apakah jasa, itu kan ya. Kalau jasa apa? Jasanya itu disebutkan, apakah event. Maaf, tipe produk ada banyak kan? Ada barang fisik, ada jasa, kegiatan, orang, tempat, organisasi, informasi, ide. Terserah. Kalau kayak Pak Agus gitu kan layanan. Kayak Bu Junior tadi kan layanan pajak. Kalau siapa lagi tadi ya? Kalau Bu Betty misalkan pendidikan, yaitu pendidikan, gitu kan ya. Nah itu adalah produknya. Nah kemudian didefinisikan lagi dari produk itu, dikatakan produk itu berkualitas, itu kata kuncinya apa? Kalau pajak itu apakah kecepatan? Tadi kan ya, salah satu contohnya kecepatan. Ya. Kemudian fiturnya apa saja? Tadi bicara fitur. Ada nggak di dalam produk Bapak itu sudah punya fitur nggak? Oh bisa bayar di Indomaret, bisa bayar ini dan seterusnya. Nah itu fitur. Gitu. Kemudian apalagi itu ya? Ada fitur. Kalau ada model desain ya silakan, gitu kan ya. Kemudian kalau ada lini produk ya silakan, kalau ada bauran produk ya silakan dan seterusnya. Nah, yang paling penting kemudian dari yang sudah dimiliki itu coba didefinisikan apakah produk atau program yang Bapak Ibu miliki itu hanya core, apakah sudah actual, apa sudah sampai augmented. Gitu. Tinggal didefinisikan. Tapi Bapak Ibu juga boleh mengusulkan, ini loh punya saya itu sebenarnya kayak Pak Agus tadi cuma sampai actual. Kalau augmented seperti ini bisa enggak? Kayak tadi Bu Junior, Pak kalau ada yang mereka kelebihan bayar, mereka nanti akan saya kembalikan itu masuk dalam mana? Oh itu boleh kalau memang stated ya, harus ada dalam program atau kebijakan bahwa kalau ada konsumen masyarakat yang kelebihan bayar harus dikembalikan. Tinggal masalahnya kelebihan bayar itu kan dikembalikan tunai atau sebagai potongan untuk pembayaran pajak sebelumnya. Kan itu cuma terserah aja. Yang penting ada jaminan bahwa kalau ada kesalahan, kegagalan dalam menyampaikan jasa itu ada purna jualnya lah, kira-kira begitu. Ya, jadi sederhana itu saja. Ya, slide-nya juga nggak banyak, cuma 1, 2, 3 slide ya kalau nggak salah. Nanti slide ini saya unggah di LMS, nanti silakan Bapak Ibu unduh, kemudian tinggal diikutin aja di slide berikutnya. Ya. Oke Pak, ditunggu Pak. Ya, saya kira gitu. Ya, wah, makasih Pak. Pak Agus ini harusnya saya nggak usah menjelaskan, itulah PR-nya. Cuma itu saja PR-nya. Ya, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Kan sudah pas tadi kan ya? Ini pas atau pas-pasan atau? Pas. Pas ya? Baik. Kalau begitu, karena pada sudah pas ya saya akhiri. Kita ketemu lagi di lain waktu. Kalau besok kita ketemu dengan acara yang berbeda gitu kira-kira ya. Ya baiklah, silakan istirahat dulu Bapak Ibu. Maaf Pak, ya. terakhir. Silakan Bu Bapak Rekom itu yang mengenai metodologi penelitian itu kurang 10 lagi kalau nggak salah Bapak nggak send. Iya ya. Oh gampang lah, nanti saya cariin lagi. Iya. Kalau enggak tinggal pilih aja salah satu dari itu kan nggak apa-apa. Sama-sama dikit kan. Kalau salah boleh Pak. Boleh lah. Pak, tugas boleh ini lah. Kapan? Tugas ini kapan? Tugas yang ini ya. Nanti saya lihat dulu ya. Yang pasti bukan besok, bukan siap. minggu. Nah, itulah nanti saya kasih tahu lah. Yang penting disiapin dulu gitu kan ya. Kalau Ibu nanya, besok, buat besok ya Bu Betty, wah Ibu marah nanti. Wah, kan ini ya sudah lah. Makanya jangan nanya-nanya lah. Atau justru kalau kayak gitu saya nggak nanya Bu, supaya saya nggak ingat. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya kabari lah, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih kalau gitu saya